Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di acara seminar hari ini. Wah, di sini udah lumayan ramai ya. Di hari Sabtu yang alhamdulillah cerah sekali hari ini. Di sini teman-teman eh, sedang menghadiri acara yang udah kita tunggu-tunggu nih di weekend ini, yaitu Siap Kerja, Siap Bersaing, Be Ready for Career Opportunities yang akan dibawakan dari salah satu bank yang teman-teman pasti udah tahu, sering lihat, dan well known banget. Salah satu bank ini adalah CIMB Niaga. Nah, di sini sudah bersama dengan saya untuk narasumber hari ini adalah Ibu Harina Febrina. Tapi sebelum masuk ke acara hari ini, aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku dengan Puri dari Binus Karir. Hari ini akan menemani teman-teman di seminar pagi hari ini untuk acara seminar dari CIMB Niaga. Nah, sebelum teman-teman mulai acaranya, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, mohon merename nama teman-teman menjadi NIM spasi nama atau NIM strip nama. Lalu yang kedua, mohon diperhatikan untuk acara berlangsung agar dipastikan teman-teman tetap unmute selama narasumber menyampaikan materi ya. Nanti di akhir acara akan ada Q&A, di situ teman-teman boleh raise hand untuk menanyakan pertanyaannya atau menanyakan pertanyaan lewat chat box juga boleh, Pak. Gitu. Nah, sebelum juga kita masuk ke acara hari ini, ada satu hal yang seru nih yang teman-teman nggak boleh lewatin, yaitu akan ada quiz dari CIMB Niaga. Nanti caranya akan di-share sama teman-teman dari Binus Karir di chat box, tapi aku izin bacain dulu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman di sini yang punya bakat atau suka bikin kreasi sesuatu dan ingin dapat hadiah dari CIMB Niaga, yaitu nanti akan ada gantungan kunci Octodol atau earbud untuk 3 orang pemenang, dan juga nanti konten yang kalian bikin itu akan ditayangkan di Instagram Hai CIMB Niaga. Nah, teman-teman bisa ikutan nih challenge-nya. Ikutan cerita tim Sembi Niaga dengan cara yang pertama teman-teman boleh banget untuk melakukan video atau record atau rekam melalui gadget kalian masing-masing selama acara berlangsung, boleh diedit dan segala rupa dan upload ke IG story kalian by the end of event hari ini. Nah, lalu jangan lupa untuk melakukan follow dan mention akun Instagram @HaiCIMB agar bisa di-notice sama teman-teman dari CIMB Niaga. Nanti untuk tulisannya seperti apa, akun Instagramnya akan di-share di chatbox ya, jadi boleh dicek nanti. Oke. Nah, yang terakhir dan nggak kalah penting, harap dipastikan selama challenge ini berlangsung dan pemilihan pemenang, pastikan teman-teman akun Instagramnya nggak dalam keadaan private, jadi open public dulu ya teman-teman. Nah, periode uploadnya sampai hari ini, dan informasi pemenangnya akan diumumkan via IG Story Hai CIMB Niaga sampai di jam 9 malam ini. Semangat, siapin gadget kalian, direkam nanti acaranya, boleh dimasukin musik yang teman-teman suka, ditambahin caption-caption yang teman-teman suka. Dan jangan lupa juga di-upload ya. Oke, nah di sini sudah bersama dengan saya, aku izin perkenalkan narasumber hari ini dengan Ibu Harina Febrina. Halo, selamat pagi Ibu. Aku izin menyapa dulu ya. Halo pagi. Pagi. Ibu terima kasih sudah bergabung hari ini di acara di hari Sabtu ya Bu ya. Oke. Nah, teman-teman, aku izin untuk memperkenalkan Bu Harina. Mungkin boleh teman-teman di share. Oke. Ibu Harina atau biasa kita panggilnya Bu Vina nih, teman-teman, adalah seorang HR Talent Organization and Performance Partner di PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan pengalaman nggak main nih teman-teman, udah 15 tahun experience di Human Resource Management. Nah, Bu Harina ini memiliki Bachelor Degree di Psikologi dari University of Indonesia. Nah, di CMB Niaga ada beberapa roles yang Ibu Harina pegang nih teman-teman, termasuk HR, HR Business Partner Manager, dan HR Recruitment or Talent Supply Officer. Terus juga Bu Harina expertise di bidang talent acquisition, employee engagement, and strategic HR partnerships. Nah, Bu Harina dulu memulai karirnya di CMB Niaga itu sebagai bagian dari program pendidikan eksekutif atau biasa teman-teman kenal dengan manajemen training.
dan dibawakan langsung oleh narasumber yang master di bidangnya. Teman-teman di sini menurutku one step ahead banget. Di saat hari Sabtu mungkin ada yang prefer untuk kegiatan lain, di sini teman-teman memilih untuk standby di Zoom dan menyaksikan atau mendapatkan ilmu dan insight langsung dari Ibu Tina, expertise di bidang HR. Pasti nanti di akhir acara banyak banget yang bakal teman-teman dapetin dari acara ini. Jangan lupa untuk uh, bisa melakukan tanya jawab by the end of the event hari. Oke, kita sebelum masuk ke acara, boleh teman-teman saksikan dahulu untuk video dari CNB. Sebagai manusia, kita dilahirkan berbeda. Namun, di atas perbedaan itu, pada hakikatnya kita punya persamaan. Manusia pasti berbeda, bermacam ragam suku, budaya, dan latar belakang. Tapi perbedaan yang ada di sekitar kita ini justru jadi pendorong untuk kita tetap satu dan kompak. Kita tuh kayak kumpulan puzzle yang bentuknya berbeda-beda, warna dan gambarnya pun berbeda. Kalau disusun dengan tepat, akan menampilkan karya yang luar biasa. Nama saya James, saya dari Customer Experience Consumer Banking. Posisi saya saat ini sebagai CX Governance dan Process Improvement. Kita bisa melihat sih terkait dengan komposisi karyawan yang ada di CMB Niaga, ada yang tua, muda, ada yang millennials, dan seterusnya. Saya selalu kagum dengan cara CIMB Niaga menyatukan perbedaan. Keren banget, nggak ada dibeda-bedakan karena latar belakang suku, agama, atau etnis. Respect. Nama saya Friska, saat ini posisi saya sebagai Business Learning Head di Subdirektorat HR Learning and Development. Di awal-awal gabung dengan CMB Niaga, saya sempat ngerasa sedikit nggak pede karena most of my experience bukan di dunia HR. Tapi CMB Niaga bisa banget jadi tempat yang tepat buat mengeksplorasi diri karena mempunyai corporate values epic yang berfokus pada enabling talent. Saya Iwan Setiawan, Customer Service CMB Niaga. Dari tahun pertama bergabung, saya merasa CMB Niaga adalah perusahaan yang konsisten menerapkan prinsip keberagaman dan inklusif. Selama bekerja di sini, saya merasa nyaman banget. Tidak pernah ada rasa dibeda-bedakan, selalu diberikan kesempatan yang sama, dan itu yang membuat saya bisa bekerja maksimal dan sepenuh hati. Sebagai bagian dari tim Customer Experience, saya selalu menempatkan kebutuhan nasabah sebagai yang utama. Hal ini sesuai juga dengan passion saya. Dari lingkup yang lebih besar, CMB Niaga terdiri dari multicultural team dengan beragam latar belakang, tapi berjuang untuk satu tujuan. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya, diversity itu justru bisa jadi nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Karena gak ada Superman di dunia nyata, yang ada adalah super team. Di CIMB Niaga, kami mengutamakan diversity dan inclusivity. Setiap perbedaan yang ada di sekitar kita justru menjadi kekuatan menuju tingkat yang lebih tinggi. Melangkah bersama sejak
Yang terdepan, kokoh kuat dan terpercaya. Semangat membara, menggapai cita yang sama, menyatukan karya, sekarang dan selamanya. Bekerja dengan integritas, bersatu untuk maju, meraih kemenangan. Bersama kita satu, satulah CIMB Niaga. Bersama kita maju, majulah CIMB Niaga. Bersama kita menang-menang CIMB Niaga. Karena kita bersama CIMB Niaga pasti jaya. Semangat membara, menggapai cita yang sama, menyatukan karya, sekarang dan selamanya. Bekerja dengan integritas, Bersatu untuk maju, meraih kemenangan. Bersama kita satu, satulah CIMB Niaga. Bersama kita maju, majulah CIMB Niaga. Bersama kita menang-menang CIMB Niaga. Karena kita bersama CIMB Niaga pasti jaya. Bersama kita satu, satulah CIMB Niaga. Bersama kita maju, majulah CIMB Niaga. Bersama kita menang-menang CIMB Niaga. Karena kita bersama CIMB Niaga pasti jaya. Oke, baik. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Vina, silakan Ibu. Terima kasih banyak ya Mbak Puri ya. Udah tadi mungkin teman-teman udah sempat ngeliat ya, ada video sekilas tentang Epic, which is itu our culture, our value, sama tadi ada yang namanya lagunya Seminiaga, Mars Seminiaga gitu. Yang biasanya kita bisa putar di awal-awal meeting gede segala macam supaya semua sama-sama aware sama semangat Seminiaga. Oke, tanpa panjang lebar aku share dulu ya. Oke teman-teman, jadi memang topik hari ini tuh adalah tentang your journey start from you. Oke ya, jadi apapun yang kalian lakukan itu akan bermula dari kalian semua sendiri. Kira-kira gitu topik hari ini ya. Jadi you are your own you are in charge of your own destiny lah kira-kira gitu. Oke, aku mulai ya. Ini tadi udah dijelasin, aku nggak perlu jelasin lagi. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada yang udah pernah aware dengan CIMB Niaga, pernah dengar, atau mungkin ada yang nggak pernah dengar, aku nggak tahu ya. Tapi kira-kira aku mau ngasih tahu dulu nih, sebenarnya CIMB Niaga tuh apa sih historinya gitu. Itu tuh dimulai sebenarnya tahun 1955, awalnya itu namanya Bank Niaga. Nah, ketika Bank Niaga establish ini, kita udah banyak inovasi-inovasi atau pionir untuk beberapa hal. Yang contoh satu, pertama kalinya ada ATM di Indonesia itu dari CIMB Niaga tahun 87. Saya aja belum lahir nih, 87. Terus kita juga pertama kali kita juga masuk ke dalam public Indonesia Stock Exchange itu di tahun 89. Udah gitu kita pionir juga untuk online banking services. Nah, mulai major changes itu di tahun 2022 ketika CIMB Group itu which is located in KL itu menjadi our major shareholder. Jadi kita udah menjadi regional bank tuh di tahun 2022. Lalu tahun 2004 kita masih part dari Niaga dan CIMB Group, kita establish Syariah Units gitu ya.
Nah, di tahun 2008 kita merger dengan Lipo Bank, sehingga akhirnya di tahun 2008 menjadilah CIMB Niaga yang sekarang. Gitu, itu kira-kira historinya CIMB Niaga ya sampai menjadi sekarang di 2024 yang ntar lagi akan habis kayak gini nih sekarang gitu. Oke. Nah, apa sih visi misinya CIMB Niaga itu? Visi misi kita tuh adalah to build the leading of Asian company. Jadi kita maunya itu adalah kita bisa menjadi universal banking service di level regional di Indonesia. Kira-kira kayak gitu biar gampangnya. Jadi our aim not only local, tapi kita juga ngomongin regional wide gitu ya. Kenapa sih kita mikirnya tinggi banget sampai ke regional? Karena kita, CIMB Niaga itu adalah part dari CIMB Group. Mungkin kalau yang pernah ke KL bakal ngeliat tuh ada namanya Bank CIMB yang lumayan gede di sana. Enggak lumayan sih, emang gede. Dia the biggest private bank di KL di Malaysia. Nah, dia itu punya beberapa cabang se-ASEAN mulai dari Indonesia, Singapura, Thailand, Kambodia, Brunei, Myanmar, and so forth. Bahkan kita punya cabang juga di UK juga. Nah, kita itu adalah part dari Bank CIMB ini, di mana saat ini kita adalah bank swasta terbesar nomor 2 se-Indonesia. Nomor satunya tahu kan ya, Bank Biru. Nah, kita nomor 2-nya. Gitu ya. Nah, secara line bisnis kita cukup komprehensif. Kita mulai cover dari yang consumer itu ya retail, seperti kalian kalau buka tabungan, atau misalnya contoh gampang kalau orang mau minjem KPR, housing loan gitu ya, sampai ke yang wholesale kayak ada corporate banking, commercial banking gitu macam-macam. Sama kita juga ada yang handle network digital banking kalau untuk platform online kita ya, mobile banking kita, ada treasury juga, sama ada syariah banking juga of course gitu. Nah, kita tadi kan bilang ya, kita itu pengen menjadi bank of choice untuk Indonesia. Nah, ini adalah fokus area kita, di mana kita membuat ada 5 pilar strategi yang akan mensupport our aspiration itu. Yang mulai pertama kita playing to our strength, expanding CASA franchise. CASA itu current account, saving account, which is by the way tabungan-tabungan normal itu. Sama kita juga disiplin dalam cost management. Kita juga harus aware dengan namanya risk culture. Sama yang terakhir kita meleverage IT kita. Gitu. Paling gitu, oke. Nah, tadi kan dibilang tuh kalau kita akan fokus juga ke digital. Apa sih sebenarnya digital milestone CIMB Niaga? We've done a lot. Pertama tadi aku udah jelasin ya kayaknya ya. Pertama kita punya first ATM di Indonesia. Lalu kita punya namanya BIS Channel. BIS Channel ini adalah digital channel khusus untuk korporasi. Lalu kita juga punya CIMB Clicks, punya Go Mobile. Ini zaman dulu ya namanya ya. Jadi kalau CIMB Clicks itu versi banking web, sama kalau Go Mobile tuh mobile banking kita. Terus kita punya rekening ponsel juga. Rekening ponsel itu kita yang pertama tuh. Jadi pertama kali kita bisa ada e-wallet di handphone. Jadi kita nggak perlu bawa ATM, kalau mau ambil duit, kalau mau transfer segala macam bisa lewat handphone. Terus kita juga punya digital lounge. Mungkin teman-teman sering lihat ya kalau di mall-mall yang ada kayak semacam cabang kecil di dalam mall yang bisa buat buka rekening segala macam itu juga. Nah, kita juga punya QRIS pastinya, punya online opening account di dalam digital lounge itu dan dalam mobile ataupun dalam web banking kita. Lalu tadi yang namanya CIMB Clicks atau Go Mobile kita ubah nama menjadi Okto Clicks dan Okto Mobile ya. Paling itu in details ya. Oke, terus nah ini kira-kira financial ratio kita. Kalau kita intinya kita tersebar di 101 kota se-Indonesia dengan branches yang banyak, digital launch juga banyak, syariah branchesnya juga banyak. Total customer kita saat ini 7,4 juta Indonesian wide. Lalu untuk PBT growth tahun 2023 kita naik 4,2 T dari tahun sebelumnya, dan tahun ini kita naik 4,4 T. Kira-kira kayak gitu sih, ini gambaran to show you how healthy we are as the bank ya. Oke. Nah, memang semua kesuksesan tadi, semua inisiatif tadi itu nggak akan mungkin kalau kita tidak di-drive dengan troops BOD or BOMC kita sebutnya yang strong. Nah, di kita itu saat ini CEO kita adalah Bulani Darmawan. Di bawahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 12 one down-nya dia yang support Bulani untuk achieve target apapun yang diberikan ke CIMB Niaga. Kira-kira gitu ya.
this is the person. Nah, kalau bisa dilihat kita cukup diverse ya. Kita memang sangat tidak memperhatikan gender sih. Jadi regardless cowok cewek, as long as you are perform, you can succeed lah to the highest level gitu. Oke ya. Nah, tadi mungkin udah sempat ya ada video epic. Apa sih epic? Nah, epic itu adalah our internal value. Dimana kalau value itu artinya adalah something yang setiap karyawan harus percaya dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Yang pertama kita ngomongin, yang pertama tuh enabling talent. Enabling talent itu kita percaya bahwa kita harus meng-develop our talent. Kita harus memberikan tempat terbaik untuk talent kita yang terbaik, untuk karyawan kita terbaik. Kira-kira itu kalau enabling talent. Kalau passion apa? Go extra mile. Kita nggak mau settle for less. Kita maunya excellence di dalam deliverable ke nasabah kita. Lalu yang paling penting juga pasti integrity sama accountability ya. Kita adalah perusahaan yang menyediakan jasa. Bank itu kan kayak gitu ya. Percuma kita having the diverse portfolio dan segala macam kalau masyarakat nggak percaya sama kita. Makanya integrity is one thing. Integrity itu adalah hal yang sangat root di dalam kita bahwa kita sangat zero tolerance of fraud ya. Dan kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu tanggung jawab kita. Makanya integrity accountability salah satu dari value kita. Lalu collaboration. Dengan jumlah karyawan sekarang hampir 12.000, nggak mungkin kita bisa sukses tanpa ada kolaborasi. Jadi CMB sukses adalah tim sukses gitu. Dan customer sensitivity ya tadi aja ada sampai orang customer excellence ya, customer experience ya. Jadi kita percaya bahwa ketika kita put customer first, maka kita bisa deliver the best solution that we could ke nasabah di luar. Tuh, kira-kira itu sih kalau untuk Epic ya. Nah, apa aja sih yang sudah kita lakukan terkait kayak misalnya culture dan segala macam gitu ya. Pertama pasti hardwiring ya. Hardwiring tuh maksudnya kita embedded ke dalam culture kita, ke dalam policy kita, ke dalam assessment tools kita untuk memastikan orang yang ada di CMB Niaga ini cocok dan fit dengan value yang kita punya. Itu dulu yang pertama. Lalu kita juga banyak mengadakan corporate events kayak ya Square akhir tahun, ada ulang tahun CMB Niaga, those kind of thing lah. Kalau lagi puasa ada safari Ramadan. Jadi nanti si BMC BOD ini akan keliling ke seluruh Indonesia kayak gitu. Yang nggak kalah penting kita juga punya community development. Nah, di kita itu ini sangat penting ya. Bahkan ini masuk ke dalam KPI setiap karyawan bahwa karyawan harus punya CSR hours dan harus punya volunteering program. Kalau volunteering program ini biasanya kita buka nih for all employee. Ada yang mau ikut nggak? Kayak kemarin tuh kalau nggak salah baru ke Lombok ya kalau nggak salah. Jadi kita buka ada volunteering program, ada program ke Lombok. Siapa aja boleh apply. Nanti bisa diseleksi dan bisa ikut dengan budget dari company gitu ya. Lalu kita juga ada conference and forum. Jadi kita punya kalau yang terkait digital kita punya digital leadership program gitu. Yang terkait dengan woman kita punya woman perspective those kind of thing gitu ya. Kita juga punya program asik itu kayak kumpul untuk membahas tentang culture kita. Lalu kita juga punya ngopi ini skip level meeting di mana biasanya level si level bos ini akan ketemu dengan 2 atau 3 level di bawahnya untuk ngobrol, saling sharing. Mungkin selama ini jarang ketemu, jarang bisa saling sharing yang dalam. Nah, ini momennya gitu ya. Nah, yang serunya apa? Kita percaya karyawan happy itu akan memberikan hasil yang bagus. Benar dong? Kayak teman-teman kan kalau happy belajar, hasilnya juga bagus gitu ya. Makanya kita sangat encourage yang namanya engagement dari sisi sports, hobi, and interest. Saat ini kita punya lebih dari 65 klub dengan hampir 2.000 member ya. Macam-macam klubnya nih, mulai dari klub tenis, basket, terus ada lari, ada bola segala macam. Jadi ini semua emang di manage internally by us. Dan bahkan ada local competition juga nih untuk masing-masing klub ini gitu. Nah, gongnya adalah CMB Niaga Olympic, di mana ini anggap aja Olympic versi CMB Niaga. Jadi setiap direktorat, setiap line bisnis yang tadi ada bapak-bapak, ibu-ibu BOD tadi, kita saling compete to each other nih, mulai macam-macam, ada bulu tangkis, segala macam. Nah, nanti akan ketemulah juaranya gitu. Dan tadi aku udah bilang ya, Epic itu adalah value yang sangat kita sangat kita gaungkan, sehingga kita memberikan recognize kepada karyawan-karyawan yang menunjukkan nilai itu dalam sehari-hari. Mulai dari Epic Heroes itu kayak ya monthly appreciation lah ya.
ada Epic Star, di mana ini kita ngomongin the whole bank-wide, siapa yang terbaik untuk sebagai role model Epic kita, sampai ngomong ke regional, ke CMB Group. Jadi akan di-compete the whole country, siapa nih karyawan yang paling epic, kira-kira gitu. Kita juga percaya, apa ya, ketika kita ngomongin culture, engagement gitu ya, sama well-being itu nggak akan jalan kalau nggak ada yang menginfluencerkannya. Jadi siapa aja sih influencer yang kita put, itu pertama pasti para senior leader kita, lalu kita juga punya duta Epic, jadi ada karyawan-karyawan dipilih sebagai perwakilan untuk menggaungkan Epic ini, sama ada employee warrior. Employee warrior ini apa ya? Mungkin kalau kayak sekarang kayak influencer di sosial media kali ya. Jadi ini karyawan-karyawan yang tertarik untuk bisa menjadi focal point kita, mewakili CMB Niaga untuk menggaungkan ke dunia luar via media sosial, dan inilah employee warrior kita, gitu. Nih kalau teman-teman join ke CMB Niaga bisa dapat semua ini nih, gitu ya. Nah, infrastruktur kita ada apa aja? Kita itu saat ini kan menerapkan hybrid ya, ada yang WFO, ada yang WFA gitu ya. Sampai sekarang masih tergantung dengan unit bisnis masing-masing. Nah, untuk mengakomodir itu kita punya namanya high space. High space itu kayak co-working space gitu ya. Jadi kayak hub gitu di beberapa 7 cabang kita yang besar, di mana setiap karyawan bisa kerja dari situ tuh kalau seandainya mereka mesti travel between office ya. Terus kita juga punya Gelora CMB Niaga. Jadi ini benar-benar gor gitu ya, gor di Bintaro yang ada courts-nya untuk olahraga mulai dari basket, bulu tangkis, segala macam, bahkan ada gimnastiknya juga. Terus kita juga ada beberapa juga untuk sport facilities tersebar ya di cabang-cabang kecil. Kalau tadi kan GOR tuh pusatnya. Nah, si GOR ini kita udah majority udah menggunakan solar panel ya untuk listriknya. Karena tadi kita sangat percaya dengan namanya saving earth juga. Sama kita juga menyediakan in-house klinik buat karyawan di beberapa kantor cabang kita. Jadi kalau ada yang sakit segala macam, dokter udah standby tuh, dokter-dokter untuk ready untuk memberikan pertolongan. Ada Epic Podcast juga, jadi ini bisa dipakai kalau buat misalnya ada yang mau sharing, ada yang mau ngobrol-ngobrol gitu ya, topik tentang satu bisa di Epic Podcast ini. Terus juga kita ada via platformnya, ada Arjuna namanya ya, untuk memberikan feedback reconnection, sama ada dashboardnya juga. Kira-kira kayak gitu sih untuk what we do, what we have as an ecosystem untuk untuk mensupport culture, engagement, sama well-being karyawan. Oke, sekarang apa sih? Kenapa sih CMB Niaga tuh bagus ya buat saya? Pasti gitu ya pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa pilar yang kita tawarkan. Ada 6 pilar yang akan saya bahas satu-satu setelah ini ya. Jadi basically ini adalah employee value proposition yang kita tawarkan ke teman-teman tentang mengapa sih bagus untuk kerja di CMB Niaga. Kenapa CMB Niaga harus menjadi pilihan saya untuk bekerja atau memulai karir lah gitu ya. Oke, yang pertama itu kita dynamic workplace ya. Jadi kita itu, tadi aku bilang ya, kita nggak cuma mainnya di Indonesia, tapi kita juga mainnya di secara regional. Kita itu masuk ke dalam top reputational company di ASEAN, di mana kita masuk sebagai SME Bank, Indonesian World Economic Magazine, terus kita juga Best Corporate di tahun 2023, sama kita listed as one of the Asia's best company to work. Gitu ya, ini kita udah dapat award-nya. Lalu kita juga, nah ini yang paling penting nih buat teman-teman. Siapa di sini yang paling pengen tuh, saya bisa nggak ya dapat opportunity atau dapat exposure untuk bisa kerja di overseas. Nah, kita tuh ada banget. Bahkan ada beberapa macam jenis. Ada yang namanya long term assignment, jadi bisa teman-teman tuh dikirim ke negara-negara yang saya sebut tuh. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, those kind of thing, atau UK gitu ya. Bisa lebih dari 6 bulan kita sebut long term assignment, atau bisa short term assignment, berarti di bawah 6 bulan. Atau kalau teman-teman join ke manajemen training kita yang saat ini namanya TCB, semua orang di top 3 graduates itu bisa punya opportunity untuk mendapatkan regional assignment ketika di akhir programnya. Gitu ya. Dan anggaplah, aduh tapi saya nggak bisa nih jauh-jauh dari keluarga, misal gitu ya. Nggak usah takut, bahkan di on daily basis pun kita pasti punya opportunity untuk collaborate with other countries dalam membuat satu program, produk, atau apapun itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kita ini tadi aku bilang kita diverse, kita aku sih sangat yakin kita sangat tidak gender bias ya. Kita nggak ada masalah dengan gender ini, jadi kita mempekerjakan orang based on skill dan kompetensi yang mereka punya. Usia pun juga tidak masalah.
selama memang dia perform, dan kita juga sangat peduli dengan employee empowerment, di mana kita ngomongin ada female empowerment, ada empowerment untuk youth, jadi untuk anak-anak muda yang kayak DP, MT gitu ya. Bahkan untuk upskilling, jadi spesifik untuk skill-skill tertentu, kita bisa kasih semacam forum atau platform supaya bisa saling sharing dan saling improve each other gitu. Nah, kan pasti dong teman-teman di sini kan sebagai potential talent CMB Niaga. Pasti ada milestone-milestone-nya nih. Apa aja sih yang bisa saya dapat? Apa aja sih milestone saya seandainya saya ingin bergabung di CMB Niaga? Pertama untuk mahasiswa yang masih aktif ya. Kita punya yang namanya scholarship. Ada CMB Asian Scholarship sama CMB Niaga Local Scholarship. Jadi kalau untuk CMB Asian ini sama juga, kalau CMB Asian itu full funded scholarship, sama kalau CMB Local ini lebih ke funded scholarship, jadi agak beda skemanya. Tapi kita menawarkan nih program beasiswa. Sama yang kedua, kita juga menawarkan program internship. Program internship ini kita ada 2, mungkin teman-teman udah aware banget lah ya sama kampus magang Merdeka. Sama di luar program itu pun, ini kita sangat regular ya dan rutin, kita selalu ikut pasti untuk kampus magang Merdeka. Bahkan di luar itu kita ada namanya regular intern. Jadi kalau teman-teman pengen dong intern di CMB Niaga tapi di luar program kampus magang Merdeka, misalnya setelah lulus segalanya, itu bisa banget. Kita really open. Lalu ada yang ketika sudah lulus gitu ya. Nah, ini ketika sudah lulus, kita macam-macam nih programnya. Ada yang spesialis program. Spesialis program itu kayak program pendidikan yang spesifik skill. Jadi contohnya ada teknologi spesialis, jadi berarti ini buat IT. Ada HR spesialis, berarti ini buat tim HR. Sama ada RM spesialis, berarti untuk jadi RM. Dulu juga pernah ada yang untuk jadi audit juga ada gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan company saat itu. Nah, juga ada yang namanya Cipta Program, ini kayak program apprenticeship gitu, yang bisa mengcover mulai dari teller, IT, buat tester, IT itu kebagi 2, ada developer sama tester, sama juga ada buat recruitment atau talent acquisition. Di luar itu kita juga ada untuk manajemen training kita ya, kalau tadi kan spesialis, ini manajemen training kita namanya The Complete Banker gitu ya. Lalu nanti kalau misalnya teman-teman udah join, akan menjadi new joiner, ya ini lebih ke pro hire ya kali ya, menjadi permanen gitu ya, terus nanti jadi pensiun. Bahkan pensiun pun kita perhatiin, kita selalu ada training untuk orang-orang pensiun. Tapi kayaknya kalau saya ngomong sama teman-teman soal pensiun, kejauhan kayaknya. Tapi kira-kira gitu, jadi end-to-end journey di CMB Niaga itu sangat diperhatikan banget. Nah, tadi aku bilang nih, opportunity buat active student tuh apa sih? Yang pertama the complete intern gitu ya. Jadi the complete intern kampus Magang Merdeka tadi aku udah jelasin, kayaknya nggak perlu aku jelasin lagi. Sama yang regular nih, ada IT developer, testing, dan yang lain. Ini tadi yang Cipta, tadi yang program apprenticeship ya, gitu. Oke. Nah, kalau ini tuh jadi dengan apprenticeship program kita tuh pengen tuh sebenarnya gini ya, kita pengen teman-teman itu di-equip gitu ya, untuk bisa ready to work ke depannya, dan memprovide kesempatan supaya punya stabilitas karir yang lebih jelas gitu ya. Nah, macam-macam nih kita buka saat ini, kita ada buka buat ini untuk apprenticeship ya, ada buka buat teller, ada buat untuk customer service, ada buat developer, ada buat tester, sama ada buat recruitment. Nah, ini tuh kita lagi open, kalau teman-teman pengen atau tertarik, please feel free untuk mulai apply misalnya kalau seandainya pengen ya gitu. Oke, intinya makanya programnya kita sebut namanya Cipta, karena kita pengen menciptakan chances buat teman-teman untuk mulai stepping stone dalam memulai karir ke depannya lah ya sebagai karyawan. Oke, terus, nah tadi kan kita udah ngomongin Cipta ya, yang program apprenticeship, kita juga ada development program untuk graduates yang spesialis. Nah, di spesialis ini yang tadi aku bilang, ini spesifik area, dan ini sebagai program development program ya, jadi ada yang HR, ada yang teknologi spesialis gitu ya buat developer, ada yang buat audit, bahkan ada yang relationship manager. Nah, ini memang apakah dibuka semua atau enggak, itu tergantung kebutuhan perusahaan ya. Tapi intinya we already have this kind of program yang bisa di-enroll anytime we need it lah gitu. Dan teman-teman bisa bergabung ketika kita open that program gitu. Nah, yang pengen jadi feature leader, kalau tadi kan spesifik tuh, kalau emang udah tertarik, misalnya tim yang, misalnya dari sini banyak yang lulusan IT, tapi aku pengen karir di IT gitu. Oke, bisa dilihat tempat tadi.
Tapi juga ada yang namanya The Complete Banker, di mana ini tuh lebih general. Jadi teman-teman akan belajar end-to-end terkait banking, product, knowledge, service, flow, anything you name it lah ya. Nah, ini programnya didesain selama 2 tahun, dengan exposure bisa, tadi aku bilang bisa ke regional, dan kita ngomongin nggak cuma education doang, kita nggak banyak ngomongin in class, malah kita banyak itu ke experience, jadi terjun langsung ke project-project yang akan di-assign gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini, jadi gini, CMB Niaga itu juga nggak cuma fokus untuk anak-anak baru. Kayak tadi kan banyak program-program tuh, program development program lah, ada apprenticeship program gitu ya. Kita nggak cuma fokus ke anak baru, bahkan kita juga fokus ke orang yang ada di kita. Di kita tuh ada namanya signature program CMB Niaga. Pertama ada CMB Signature Leadership Program. Nah, ini tuh dibagi nih, ada 3, itu tuh dibagi berdasarkan seniority kali ya. Jadi untuk yang senior management masuknya itu ke yang CMB Leading Leaders. Kalau yang middle management itu masuknya ke emerging leaders. Sama kalau yang masih junior tuh namanya junior leaders. Program ini berjalan almost a year. Dengan setiap training itu teman-teman akan dikirim kemana-mana. Jadi kalau nggak salah, kalau yang leading leaders itu contoh kita pernah ke Swiss, pernah ke Estonia, saya lupa, pokoknya negara-negara yang agak magic memang. Emerging leaders juga sama, bisa ke Singapura, Australia gitu ya. Yang junior leaders juga bisa ke Malaysia dan segala macam. Jadi, dan ini satu program ini nggak cuma buat CMB Niaga, tapi the whole country. Jadi imagine teman-teman akan belajar bareng karyawan se-CMB Group. Jadi bukan cuma CMB Niaga gitu. Dan selanjutnya kita juga punya yang, kalau ini kan CMB ya, CMB Group Signature Leadership Program. Kalau kita juga punya nih, yang internalnya kita gitu ya, yang Signature Leadership Program kita. Yang pertama ada CDL atau Compact Digital Leadership, di mana ini tuh terkait digital leadership skill set dan mindset ya. Untuk senior sama middle management kita kerjasama dengan ITB. Dan juga ada The Complete Manager. Nah, kalau Complete Manager ini our in-house program, di mana kita mempreps ya, our leaders, our our people manager untuk punya the whole perspective end to end tentang bagaimana sih cara menjadi leader gitu ya. Mulai dari proses sourcing, mulai dari proses developing talentnya, dari mulai performance-nya juga sampai ending ke termination-nya. Jadi itu kita prep semuanya supaya semua atasan itu punya mindset yang sama. Kalau enggak nanti susah kan ya. Ada atasan yang mengerti, ada atasan yang mengerti, jadi jomplang. Nah, makanya kita mau memastikan semua atasan tuh punya value dan standar yang sama. Oke, nah pasti kita juga untuk tadi kan banyak tuh program-program. Nah, kita juga pasti punya apa ya, fasilitasnya lah ya untuk mensupport itu. Yang pertama kita punya learning center, kita punya 2. Satu di Gunung Gelis, kita bisa sebut namanya Google gitu ya. Google ini ada di daerah Ciawi situ lah ya, puncak Ciawi gitu. Nah, ini lengkap nih, gede banget. Di situ tuh ada ya selain ruang training dan ruang ini ya, ruang training segala macam, kita juga punya di situ ada theater room. Kamarnya juga standar hotel, dibersihin tiap hari, ada bisa mau cuci juga segala macam. Terus ada mini bank, jadi bisa experience langsung training sebagai CS ataupun teller. Ada kolam renang, free to access anytime. Ada area olahraga, ada jogging track, ada tenis, terus ada area biliar, ada area karaoke gitu ya. Makanan juga di cover di sana, semua. Terus juga sama di Tretes. Tretes ini daerah Jogja kalian istilahnya ya, tapi daerah-daerah situlah ya. Nah, itu sama juga, basically sama, cuma emang secara size lebih kecil lah dibanding si Gunung Gelis. Terus kalau untuk yang di dalam kotanya, kita punya ada di Icon Pondok Indah yang basically part dari our branches. Jadi kita ada standar ya kayak kantor biasa, ada lobby, ada coffee bar, sama ada trading rooms-nya. Nah, di luar yang offline ini, kita juga percaya karyawan itu juga pengen nih bisa akses training anytime, anywhere. Makanya kita juga ada online learning platform, di mana namanya kita sebut LOG Plus, Learning on the Go, LOG itu. Jadi karyawan tuh bisa akses pembelajaran anytime, anywhere mereka pengen. Dan itu bentuknya apa ya, kayak game, istilah tuh sekarang game based learning ya. Jadi kayak dikasih soal-soal kayak semacam game. Jadi bukan yang kayak cuma nonton doang, enggak. Jadi ini udah dibikin semenarik dan seinteraktif mungkin lah.
Lalu yang terakhir kita juga punya, tadi kalau ngeliat video di awal ada Mbak yang bawa kayak VR gitu. Nah memang kita ada VR learning. Terakhir saya belajar itu soal persiapan gempa bumi. Jadi seandainya ada gempa bumi, saya mesti gimana? Saya mesti turun ke bawah meja, saya mesti keluar ke pintu yang mana, megang yang mana, kayak gitu-gitu. Jadi kita ada VR juga yang bisa diakses ke seluruh semua karyawan juga. Ya. Nah, apa sih yang saya dapat kalau saya kerja di Seminiaga? Segitu dong. Selain opportunity deh Mbak, selain exposure tadi, ya pasti teman-teman bakal dapat gaji tetap dong, dapat gaji, dapat allowance ya. Jadi kita pasti ada fixed allowance ada dua, ada THR sama TAT. THR dibayar pasti kalau lagi lebaran, TAT itu dibayar Desember. Jadi ini bulan-bulan bahagianya karyawan Seminiaga nih, Desember, sama THR nanti itu pasti bulan-bulan bahagia. Nah, ada yang variable pay. Kalau tadi kan fixed pay itu pasti dapat. Jadi teman-teman pasti dapat 14 kali gaji dalam 1 tahun. Itu pasti. Ada yang variable pay. Variable pay ini tergantung performance bank dan performance teman-teman juga. Jadi mulai dari insentif biasanya buat sales. Kalau yang buat sales gitu. Terus ada yang non cash insentif. Jadi misalnya kayak kayak ada penghargaan masa kerja dan segala macam, sama ada bonus biasa lah, bonus karyawan. Nah, kalau benefit ya ini, jadi teman-teman tuh ada penghargaan masa kerja. Jadi kita di sini tuh dikasihnya emas. Jadi setelah several years working with Seminiaga, nanti kalau nggak salah start dari 10 tahun dapat berapa gram emas, berapa gram, sampai terus 30 tahun gitu ya. Terus kalau mutual fund, nah kalau teman-teman kerja di Seminiaga, teman-teman itu akan dikenakan charge 0% untuk setiap transaksi wealth management. Jadi kalau seandainya nih teman-teman menggunakan otomobil dan sebagai karyawan Seminiaga, kalau misalnya teman-teman melakukan foreign exchange gitu ya, nukar nih dari dolar ke rupiah atau apapun itu, 0% nggak diambil komisi apapun. Jadi udah pasti lebih murah dari semua money changer yang ada. Terus kita juga ada special loan dan payroll rate-nya juga bagus. Payroll kita bahkan bisa nyanyiin deposito kita sendiri untuk yearly basis-nya ya, per annum-nya. Special loan juga kita ada, kayak bunga rumah aja sekarang kita fix per tahun itu cuma 3% buat karyawan, if I'm not mistaken ya. Pokoknya masih di bawah 5% lah. Fix sampai nanti masa berlakunya habis. Kita masa berlaku tuh bisa dipanjangin sampai 6 bulan sebelum pensiun. Jadi what a bargain lah ya, sama ada pensiun juga. Kalau non-financial apa? Kita ada Employee Recognition Award atau namanya OPRA. Jadi kalau OPRA itu kayak kita mengapresiasi karyawan dalam berbagai macam bentuk ya. Ada yang dari sisi kalau dia memberikan improvement idea gitu, atau dia the best sales, atau dia karyawan paling epic, yang tadi salah satu contohnya ya, karyawan paling epic yang kayak gitu. Nah, ini di-compete among region, jadi berarti se-CMB Group, dan hadiahnya itu biasanya bentuknya either cash atau trip. Terakhir sih tripnya ke Jepang, rame-rame, yang buat yang menang-menang tuh. Terus juga pasti ada medical insurance ya, ini bukan BPJS, tapi benar-benar medical insurance, terus ada cuti, sama ada insurance-nya juga. Ya. Nah, kita juga sangat komit nih yang namanya sustainability. Yang tadi aku bilang, bahkan ini di-embedded ke dalam KPI atau goals setiap karyawan setiap tahunnya, wajib. Jadi kita ada pilar-pilarnya, ada sustainable action. Jadi kita sustainable principle ini kita masukkan ke dalam aktivitas dan proses bisnis kita sehari-hari. Sustainable business kita tuh mengenerate profit sambil memperhatikan nasabah-nasabah kita nih, apakah dia nasabah yang sustain enough, atau kalau tidak sustain, apa solusi kita buat mereka supaya mereka bisa contribute ke sustainability gitu ya. Kita juga ngeliatin dari governance risk-nya, kita juga ngeliatin stakeholders kita, sama kita juga melakukan CSR. Tadi aku bilang CSR di kita itu bahkan kita buka untuk volunteer dari employee, supaya karyawan-karyawan itu bisa terlibat langsung ke aktivitas CSR kita. Tadi aku bilangnya, kalau nggak salah tuh pernah ada yang ke Lombok, pernah ada yang ke daerah Sulawesi, kalau nggak salah ya. Pokoknya lucu-lucu kok daerahnya, yang saya juga kaget kalau tiba-tiba ke sana gitu ya. Nah, ada beberapa inisiatif kita, pilar yang utama itu pertama carbon footprint, kita mau mengurangi carbon footprint di dunia, dimulai dari Seminiaga. Kita juga yang namanya 3R ya, reduce, reuse, recycle. Ini kita udah lakukan ya di kantor-kantor, jadi kita kan udah mulai zero paper ya, hampir ya. Jadi most of the document saat ini jika tidak dibutuhkan hard copy, pasti kita via soft copy semua sekarang, even the approval is soft copy. Sama kita juga energy efisiensi gitu. Contohnya ya kita penerapan solar panel di Gelora Seminiaga. Tuh.
Oke, nah ini ada pilar kita apa aja sih? Pertama education. Kalau education ini contohnya itu kita memberikan scholarship gitu ya. Terus kita juga datang ke sekolah-sekolah ngajarin tentang literacy, financial literacy gitu ya. Kita juga distribute buku. Nah, terus kita juga ada health and community well-being gitu. Saat ini kita adalah salah satu bank pionir yang fokus ke cegah stunting sih, Bapak Ibu semua. Dan ternyata memang susah nyari local partner di Indonesia yang peduli tentang stunting. Kita akhirnya kerjasama sampai harus ke UNICEF. Karena di Indonesia nggak ada ternyata. Karena mostly untuk cegah stunting tuh orang kan cuma donate ya, money atau food gitu. Nah, kita fokus ini tuh harusnya tuh berkelanjutan mulai dari ibunya hamil sampai anaknya lahir. Makanya kita bisa ngomong bisa kerjasamanya akhir engage dengan UNICEF. Terus kita juga ada economic empowerment di mana kita datang ke komunitas-komunitas ya untuk mengajarin mereka wanita terutama dan disabilitas kayak yuk kita bisa yuk berdaya yuk gitu ya bahwa kita bisa dengan resource yang kita punya, keterbatasan kita punya, kita bisa kok berdaya dan mampu untuk berkembang gitu ya. Sama terakhir climate and environment, kita udah banyak banget nanam pohon bambu ya, untuk mencegah CO2 ya gitu ya. Bahkan menanam pohon ini udah hampir kayak rutin di kita kali ya, hampir setiap outing kita aja ada ini saking kita sangat embedded soal ini ya, CSR inisiatif ya. Di setiap outing karyawan aja pasti ada aktivitas CSR-nya. Ada mulai dari bersihin sekolah, ada mulai ngajar, ada mulai bersihin kali gitu, those kind of thing. Jadi kita emang sangat fokus lah untuk hal ini. Oke, nah ini nih yang seru. Tadi aku kayaknya udah sempat jelasin ya sedikit ya. Apa aja sih yang fun and dynamic working environment di Seminiaga? Yang pertama tadi aku bilang kita tuh fokus ke wanita ya juga ya. Jadi kita punya ruang menyusui pasti karena ruang menyusui itu jujur itu penting banget. Saya pernah menyusui, jadi saya tahu banget betapa hasilnya kalau nggak ada ruang menyusui yang proper dan yang accessible. Karena susah banget kan nyari nggak mungkin toilet, nggak mungkin di ruang meeting, those kind of thing. Terus kita juga ada fasilitas olahraga di beberapa cabang kita tersebar. Ada ruang cerita. Nah, kalau ruang cerita ini karyawan tuh bisa berkonsultasi dengan psikolog for free jika ada hal yang pengen didiskusikan. Nah, kita sediakan platform yang namanya Ruang Cerita, gitu ya. Terus kita juga ada podcast seminar membahas apapun, ada in-house clinic, sama kita juga tadi aku bilang, kita kerja itu dengan hybrid working arrangement. Jadi kita masih menerapkan tidak full WFO, tapi ada sebagian WFA, ada sebagian WFO. Ya. Kita juga punya Gelora Seminiaga, tadi kayak aku udah jelasin, di mana ada 2 sports court, ada hall A, hall B, sama ada gym floor juga. Terus ini yang beberapa recreational facilities yang tadi sudah aku jelaskan juga ada yang tersebar di tersebar di learning center atau cabang-cabang juga ya kayak ada basketball, mini golf, pool table gitu. Nah tadi yang di high space tadi aku bilang yang co-working space itu banyak tuh ada meja pingpong, ada mini golf di situ. Jadi juga bisa main kalau perlu break sementara dari kerjaan kali ya. Nah ini yang tadi program aku bilang untuk bukan program klub olahraga dan hobi ya. Ada basket, bola, futsal, golf, tenis, fotografi lumayan aktif nih. Ada sepeda, zumba, badminton, walking segala macam. Jadi ada banyak sih program-program kita. Dan bahkan ada untuk spiritual club. Jadi kayak untuk keagamaan ya, ada yang Muslim, ada yang buat Kristen, sama ada yang buat Katolik. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, apa aja sih award Seminiaga selama 2024 gitu ya. Kan tadi aku udah bahas di depan award secara regional wide ya, kayak Seminiaga terpilih sebagai best company to work. Nah, kalau untuk di dalam lokal kita masuk ke dalam, kayaknya aku nggak perlu jelasin ya, tapi kira-kira ginilah, mulai dari human capitalnya kita diberikan yang terbaik, syariah kita juga diberikan terbaik gitu ya, deposito juga kita diberikan terbaik, bank umum, kategori bank general juga kita bagus gitu ya, termasuk kayak untuk learning teknologi, mobile learning, dan segala macam gitu. Dan kalau untuk human resource, nggak usah ditanyakan, kita udah menang di berbagai macam kriteria dan kategori sih. Untuk sebenarnya untuk udah berturut-turut sih beberapa tahun ini sih. Ya. Nah, ini tadi yang seperti bilang soal apprenticeship, di mana ini adalah program apprenticeship namanya Cipta Teller. Program apprenticeship yang ditunjukkan bagi generasi muda untuk memulai karir dalam bidang talent. Syaratnya apa? Syaratnya ini gitu ya, minimal D3, IPK minimal, usia maksimal segala macam, benefitnya ini. Nah, journey-nya apa aja sih? Pertama mulai dari Cipta Muda.
Terus mulai abis itu masuk ke Cipta Madya, masuk ke Cipta Utama, lalu kalau masih tertarik bisa lanjut ke CS Muda dan CS Madya. Kira-kira gitu sih. Journey dari program Cipta Talent ya. Ada juga developer, sama kayak tadi juga apprenticeship yang mau memulai karirnya mereka dalam bidang developer. Tentu syaratnya berbeda ya. Kalau tadi syaratnya ini lebih ke general, kalau ini pasti syaratnya harus yang jurusan computer science, software engineering, ataupun yang terkait dengan bidang IT gitu ya. Benefitnya dapat ini sama kalau journey-nya itu pertama in class training, habis itu sebagai IT developer, sama sih. Jadi kayak awalnya programnya mulai dari yang low criticality project sampai ke moderate to high sampai ke high application yang di-handle. Kira-kira kayak gitu sih. Lalu ada juga tester. Nah, ini masih IT juga nih, cuma ini spesifik untuk jadi tester ya. Eh, persyaratannya hampir mirip dengan developer, tapi ini fokus ke tester. Nah, kalau ini apa? Programnya ada in-class training, ada testing mudah sama testing utama. Jadi sama juga kayak tadi yang developer yang ini. Jadi mulai dari yang low criticality sampai ke moderate to high. Jadi ada journey-nya lah, nggak tiba-tiba cemplungin langsung yang susah gitu, enggak. Nah, tadi kan aku udah jelasin ya tentang semi-niaga gitu ya. Sekarang aku mau sekarang aku mau membantu teman-teman nih. Jadi sebenarnya yang penting saya siapin tuh apa ya, Mbak Vina ya? Maksudnya what should I do untuk aku bisa strive di persaingan yang sangat ketat. Tahu kan teman-teman sekarang tahu banget ya susahnya nyari kerjaan sekarang. Nah, what you need to do is build your personal branding. Nih ya, kita kasih gambaran aja ya. Dari tahun bulan Januari sampai bulan Juni 2024, which is itu berarti 6 bulan doang. Semi-niaga tuh kita menerima 3.706 CV. Kalau anggaplah sekarang sampai Desember, gampangnya kita kali 2. Tapi I believe biasanya di Juni itu kan ada graduation. Nah, itu berarti akan naik lagi tuh. Angkanya bisa 2-3 kali lipat dari angka itu. Gitu ya. Nah, dari 3.700-an tadi, yang join itu cuma 1.200. Gitu ya. Jadi bisa kebayang susahnya untuk bergabung ke tim semi-niaga. Jadi makanya gimana sih caranya kita bisa standing out di di market yang sangat kompetitif kayak sekarang. Makanya kita perlu strategi, perlu persiapan dan effort yang sangat terfokus gitu ya. Jadi jangan terlalu melebar kemana-mana, tapi fokus ke hal-hal yang diinginkan. Apa sih hal penting yang dilakukan untuk bisa mendapatkan pekerjaannya? Pertama, CV. Mungkin teman-teman yang ikut X atau Twitter udah tahu banget ya, kayak guys jangan lupa diupdate ya CV-nya tuh bisa kayak gini, formatnya bisa kayak gini. Tapi bener ya, kan saya dulu pernah sebagai tim recruitment atau talent acquisition ya. CV itu adalah jendela pertama kali ya. Kita mengakses orang tuh based on CV. Nggak mungkin kita mengakses orang tuh based on kira-kira dari nama gitu ya. Kita juga bukan cenayang. Jadi CV yang strong itu adalah kunci utama supaya orang tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang teman-teman gitu. Bagaimana sih caranya? Jadi harus clear. Jadi gini, CV itu harus clear informasinya, harus concise sama fokus. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele, tapi juga nggak usah terlalu pelit informasinya. Jadi ketika orang baca, orang dapat informasi yang cukup dan sangat bagus tentang teman-teman teman-teman semuanya gitu ya. Jadi gimana sih cara membuat CV yang bagus gitu ya? Pertama research. Jadi gini ya, kalau baca di buku ini kan understand the role and tailor your CV to match what your recruiter needs. Tadi teman-teman lihat ya, contoh paling gampang deh ya. Tadi kita ada beberapa role yang dibuka ya. Ada mulai dari cipta tailor, ada cipta developer, sama cipta tester ya kan ya. Masing-masing vacancies tadi itu beda-beda kebutuhannya. Nah, makanya ketika teman-teman sudah tahu mau apply di role apa, buatlah CV itu sesuai dengan role itu. Bukan berarti di karang-karang ya, tapi contoh gini. Contoh. Kalau ada role yang dia bilang dia butuh spesifik skill terkait A, B, C, D, ya jangan lupa ditulis. Atau dia bilang dia butuh tahu usia misalnya gitu, ya jangan lupa ditulis. Yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi tahu nih kira-kira yang dibutuhkan itu informasi apa. Sama juga kayak misalnya dibutuhkan spesifik jurusannya informasi sistem gitu. Ya dilihat jurusan saya kira-kira masih matching nggak ya. Kalau saya jurusan sastra, masuk nggak ya ke situ? Yang those kind of thing. Kalau nggak, saya punya basic apalagi saya pernah ikut sekolah coding misalnya gitu. Nah itu jadi kita cocokin dengan kebutuhan
yang sudah diberikan di depan oleh perusahaan. Tuh. Jadi ini nih, makanya jangan bikin CV cuma based on kira-kira kayak harusnya informasi ini. Jadi cari tahu dulu sebenarnya yang dipengenin tuh apa sih dari kandidat oleh si perusahaan ini. Jadi kita juga tahu bagaimana kita mengcraft our CV, ya. Terus mulai dari mana? Oke. Pertama kita harus research job. Jadi pertama tadi saya bilang, cari tahu dulu nih skills dan knowledge-nya dibutuhin apa. Dan fokuslah ke hard skill dan soft skill itu yang akan kita bahas dalam CV kita. Gitu. Jadi jangan kemarin misalnya contoh nih mau apply ke bank, tapi yang dibilang saya jago masak yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah. Jadinya terlalu melebar dan nggak fokus dengan hal yang ingin ditunjukkan. Takutnya malah jadi informasi yang penting ketutup tuh sama informasi yang nggak penting itu gitu ya. Ini tadi kalau hard skill, apa sih contoh hard skill? Yaitu misalnya kalau banking ya mungkin dia pengen tahu tentang financial knowledge kalian, terus tentang kalau yang tadi kalau terkait cipta-cipta yang developer atau tester tentang IT system knowledge, language mungkin ada yang bilang saya butuh fluent di bahasa Inggris misalnya di dalam apa vacancies-nya. Nah, berarti kita mesti ngasih tahu language proficiency level kita di mana sama kualifikasi. Kalau soft skill coba lihat dulu teman-teman di situ dimintanya apa. Nah, assess diri sendiri apakah saya punya communication, teamwork, problem solving, dan apa hal-hal yang sudah saya lakukan untuk membuktikan bahwa yes, I do have this kind of skill dalam diri saya saat ini gitu ya. Nah, pertama structure your CV gitu. Jadi gini loh, banyak CV yang saya terima itu tuh mumble jumble gitu loh. Jadi kayak informasi pertama di sini, yang berikutnya di bawah. Jadi tuh nggak clear mau baca yang mana saking randomnya gitu. Jadi kalau CV itu harus pertama error free. Itu pasti ya, jangan sampai ada typo-typo, ada informasi yang salah, nomor handphone yang dimasukin salah, kurang nomor 1, emailnya lah kurang salah, ada yang harusnya @yahoo.com dibikin @yahoo.co.id yang contoh kayak gitu ya. Dan gampang dibaca. Pastikan juga CV itu meng-highlight skill, experience, sama achievement secara jelas dan clear. Ya. Jadi gini contoh nih ya, contoh ya. Ini contoh yang bagus ya. Pertama di atas. Ini dijelasin bahwa ini kita mau kasih contoh bahwa bagus tuh CV itu black and white aja, nggak usah terlalu banyak warna-warni. Maksudnya apa ya? Paper plain aja, nggak usah yang terlalu penuh dengan gambar-gambar, nggak usah. Karena kita mau fokus kepada kontennya kan, bukan formatnya. Nah, terus yang nomor 2, pastikan juga kalau bisa CV itu 1 halaman cukup kok. Tapi kalau nggak cukup, mungkin teman-teman punya achievement yang so many, maksimal 2. Jadi kalau so many, pilihlah the best achievement yang mau ditunjukkan dan yang paling cocok. Yang paling pertama itu adalah informasi. Nama, nomor telepon, sama alamat email. Ini penting banget, karena banyak orang yang miss taruh di sini. Jadi cuma ngasih alamat email, terus kalinya dikasih alamat email, nanti begitu kita email, malah dia nggak buka-buka email, katanya tipe jarang buka email, kayak gitu-gitu. Jadi pastikan kalian tuh dapat dikontak dengan informasi kontak yang sangat jelas lah gitu ya. Terus jelasin juga, terus kasih kayak pembagi gitu ya. Jadi kayak ini education, ini work experience, ini project. Jadi biar orang kalau baca, oh ya ini kalau kita mau baca pendidikan backgroundnya di sini. Kalau kita membaca pengalaman kerja atau internshipnya di sini. Kalau dia pernah terlibat proyek di kampus-kampusnya di sini. Jadi orang jelas gitu loh membaca. Terus yang penting lagi, kalau misalnya teman-teman tuh punya pengalaman ya, kayak di proyek atau ada pernah intern magang gitu ya. Jangan cuma jelasin role-nya doang. Misalnya contoh, teman-teman pernah magang di Seminiaga sebagai recruitment misalnya gitu. Terus cuma bilang talent acquisition at Seminiaga. Terus dikasih tahu berapa lamanya gitu ya. Jangan, tapi teman-teman bisa kasih pertama, sebenarnya tanggung jawab utamanya itu apa, sama apa hal atau achievement yang sudah teman-teman lakukan. Itu membantu banget loh untuk dibaca. Dibandingin cuma one-liner, saya pernah role saya ini. Karena dengan gitu, orang akan lebih tertarik membaca. Oh dia pernah ngapain aja, oh dia gini, pernah deliver ini, oh bagus juga nih orang. Jadi lebih ke baca daripada nunggu. Nanti kalau ditanya saya bisa kok jawaban yang jelas. Nah masalahnya dengan CV sekian banyak, belum tentu CV teman-teman tuh terpilih untuk dapat opportunity untuk menceritakan. Makanya ceritakanlah di CV. Adding your photo is educational. Nah kalau saya pribadi, saya prefer ada foto sih. Karena itu lebih eye-catchy sih kalau menurut saya jujur ya. Jadi kalau CV yang ada fotonya sih lebih ingat, oh iya ya fotonya yang ini kan ya gitu. Lebih gampang keinget daripada cuma nama. Karena imagine ada ribuan nama, akan lebih keinget ketika ada foto.
Oke ya. Nah, ini kayak tadi aku bilang ya, ada professional skill, core skill. Nah, jadi ini intinya harus dijelasin kayak ini kan contoh nih software engineering intern. Jadi atas ini penjelasannya, terus ini apa yang sudah dilakukan. Jadi lebih kelihatan gitu loh apa yang teman-teman lakukan rather than cuma software engineering intern di Word and Co. Jadi nggak jelas gitu yang dilakukan apa gitu. Sama education sama qualification please di stated juga kayak majornya apa, IPK-nya apa, dari kampus mana, kampusnya kalau perlu disebut di mana gitu ya. Contoh-contoh yang kayak gitu sih. Nah, gimana cara sekarang gini, teman-teman udah bikin nih CV yang bagus. Udah bagus banget nih. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita nyari teman-teman? Kan kita dunianya jauh nih, satu teman-teman masih di sini, yang satu lagi di sini gitu ya. Maksudnya kita bukan di satu company yang sama gitu. Jadi gimana cara kita bisa menemukan teman-teman? Kita fokus dua, ada function sama critical aspect. Function ini kita ngomongin sosial media. Jadi ini basically kalau how to find you pasti kita ngomongin udah di dunia sosial media ya gitu ya. Atau job portal yang ada. Jadi kalau function itu kita bisa cari dari profesional sosial media, job portal, employer branding, personal branding, those kind of things yang sudah kita lakukan di Seminiaga. Terus kalau critical aspek apa? Nah, kalau ini tuh profile LinkedIn-nya teman-teman semua. Jadi apakah LinkedIn profilnya udah komplit? Feed kontennya gimana? Engagement-nya gimana? Jadi treat your LinkedIn like you treat your TikTok atau treat your Instagram lah. Build your job platform tuh supaya bisa tergaung dan bisa terlihat dengan orang lain gitu ya. Pertama itu ini kan kita profiling kita ya, complete lah semuanya, mulai dari about, experience-nya apa, sekarang sebagai apa, di kampus mana, contoh-contoh seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau ngomongin LinkedIn profile, pastikan engage nih. Jadi sering-sering isi kalian lagi ngapain, terus ceritain apa-apa aja yang mesti di-sharing, yang important pasti ya gitu ya. Jadi orang ngeliat, oh ini orangnya aktif, ini orangnya tuh sangat engage dengan sesama dunia profesional gitu. Terus gimana? Sekarang itu udah disiapin tuh ya. Ini kan teman-teman udah mempersiapkan diri nih untuk dari CV sampai dari LinkedIn profile. Sekarang gimana cara navigate job portal? Jadi pertama pastikan teman-teman itu melamar pekerjaan yang sesuai dengan experience levelnya. Jadi contoh, ada pekerjaan yang butuh 10 tahun minimum kerja. Ya jangan, berarti nggak akan cocok. Carilah pekerjaan yang cocok dengan karakteristik teman-teman sekarang. Misalnya kalau dibilang fresh grade, oke kita cari pekerjaan-pekerjaan yang fresh grade gitu ya. Terus gunakan LinkedIn fitur yang ada kayak misalnya LinkedIn fitur yang kan ada tuh di situ kayak AI, kayak dia bisa rekomend job-jobnya apa aja, contoh yang kayak gitu. Terus pastikan juga data posted-nya. Jadi kalau data posted itu gini, jadi biasanya kalau udah lebih dari 3 bulan kan sebaiknya coba cari yang lebih fresh. Karena bisa jadi udah terlalu banyak yang apply sehingga chances-nya akan kecil. Jadi pastikan teman-teman tuh tidak apply ke role yang sudah terlalu banyak. Misalnya kayak 6 bulan sudah posting terus baru apply. Itu beware aja gitu. Dan be prepare. Be prepare itu pastikan teman-teman selalu contactable. Ini sering banget nih, misalnya udah apply, tapi ketika di kontak, nggak ada respon, rupanya nggak lagi kemana gitu ya. Atau nomor telepon yang dikasih ternyata nomor telepon yang udah nggak aktif, emailnya juga email jangan dibuka. Jadi please be prepare lah ketika apply. Nah, ini caranya Seminiaga sebagai rekruter ya, melakukan penemuan kepada para kandidat. Pertama, skimming method. Skimming method itu pasti kita lihat nih dari LinkedIn-nya, dari CV-nya, kita lihat nih, oh ini oke, ini enggak. Jadi dari yang gampang-gampang aja, dia saat ini kuliah di mana, majornya apa, IP-nya berapa, pernah punya experience apa, kayak gitu. Baru kita ngomong fokus ke spesifik kriteria. Apakah dia sesuai dengan yang kita cari secara kompetensi and skill gitu. Sorry. Terus jadi skimming itu sangat cepat ya, makanya kita nggak akan punya banyak waktu yang banyak karena imagine CV-nya banyak. Jadi kita ngeliat yang fokus-fokus nih, oke dia kuliah di mana, punya skill apa, cocok nggak ya buat kita gitu ya. Nah kalau udah, baru teman-teman akan masuk ke further process. Kita udah masukin, kita udah shortlisted.
udah masuk nih. Nah, baru nanti kita cek nih profile completeness di di LinkedIn-nya gitu. Kalau misalnya semua udah komplit, baru berarti udah pasti akan masuk spotlight gitu. The point is, pastikan ketika apply kerjaan itu selektif. Jadi banyak teman-teman yang aku kenal itu, udah deh yang penting gue apply kemana aja. Padahal belum tentu sesuai sama dia secara background, atau nggak sesuai juga sama passionnya dia. Jadi nanti ketika di interviewernya bingung, loh kamu nggak pengen kerja ini? Gitu, iya sebenarnya tuh saya nggak suka nih kerjaan saya pengennya admin, saya contoh ya gitu ya. Kan jadi bingung ya yang interview, loh kamu yang apply loh gitu, contoh kayak gitu. Jadi pastikan yang kamu apply itu cocok dengan kamu, dengan passion kamu juga. Terus updated gitu. Jadi pastikan updated dengan informasi-informasi yang ada. Complete the profile sama prepare to rule. Oke, ini sekarang role play ya. Kalau boleh session. Oke, ini Mbak Puri, boleh nggak ada satu orang yang mungkin mau coba ini? Kayak aku akan nanya, tell me about yourself, nanti dia coba jelasin gitu. Kalau boleh, kalau dia mau ya. Oke. Nah, teman-teman, ada role play nih, role play untuk interview langsung dari HR langsung CMB. Ini kesempatan yang oke banget nih, teman-teman. Adakah teman-teman yang mau untuk coba untuk role play-nya? Boleh raise hand atau boleh langsung open mic aja. Di sini ada 98 partisipan. Ayo teman-teman, kita bisa. Kalau nggak ada, kita lanjut Q&A nih. Tapi sayang banget, kan pengalaman nih. Atau mau coba sama aku, Bu Fina? Oh, boleh, Mbak Tapi Puri sayang boleh. Anggap Mbak Puri mau apply ke Seminiaga ya. Jadi Mbak Puri datang gitu. Halo Puri. Ini sekalian dicek sama Bu Fina. Iya. Jadi deg-degan. Oke, halo. Puri apply di Seminiaga ya. Boleh cerita nggak soal Puri saat ini gimana? Oke, selamat pagi Bu Fina. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya dengan Puri. Izin saya menceritakan tentang diri saya. Saya adalah anak pertama dari keluarga saya. Saudara saya laki-laki. Dan untuk education background saya berasal dari Binus University. Saya lulusan S1 jurusan komunikasi. Ya, terus apa ya Bu? Anggap mau apply-nya ke Taylor deh misalnya gitu. Anggap apply-nya mau ke ini deh, ke developer. Anggap Mbak jurusannya manajemen information lah ya misalnya gitu ya. Oke. Saya di sini melamar untuk bagian developer. Saya dari jurusan manajemen, gitu ya Bu ya. Saya memiliki skill yaitu bla 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 bla. Atau skill apa Bu? Gitu. Nah, itu adalah skill yang saya miliki. Saya memiliki pengalaman magang di Bank ABC selama 6 bulan. Lalu saya melanjutkan magang ke perusahaan FMCGA selama 6 bulan dengan role yang sama. Lalu setelah magang, saya melakukan course untuk bidang digital marketing dan database, bla bla bla. Di sana saya mendapatkan pengalaman yang sangat menarik karena bertemu dengan pengajar yang berasal dari perusahaan ABC. Di situ saya menemukan skill saya dan kemudian saya memahami strength saya adalah kekuatan saya adalah ABCD bla bla bla. Namun di samping itu juga saya memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan saya adalah ABCD. Namun knowing that itu adalah kelemahan saya memahami dan berusaha untuk menjadikan yang lebih baik dengan melakukan ABCD sehingga saya menjadikan kelemahan itu sebagai kekuatan saya nantinya. Seperti itu, Ibu. Terus kenapa saya mesti hire kamu dibanding dengan kandidat-kandidat yang lain? Oke. Karena saya sudah sebelumnya mengetahui job position ini dan setelah saya baca untuk requirement-nya sesuai dengan keahlian yang saya miliki baik hard skill maupun soft skill. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya memiliki hard skill yaitu berupa ABCD, saya sudah menjalankan course dan bla bla bla, juga melakukan magang di ABCD, perusahaan yang tadi saya sebutkan, dan saya merasa itu adalah salah satu poin utama saya, sehingga saya, menurut saya cocok untuk bekerja sebagai posisi developer di CMB Niaga. Hire nggak, Den? Ya, tapi kira-kira gitu ya teman-teman ya, maksudnya itu nice way to introduce. Sebenarnya family background tuh opsional. Ini opsional lah ya, maksudnya
kalau ditanya biasanya. Cuma yang dipastikan itu benar tadi, nama pasti. Kalau perlu saya biasa dipanggil apa juga, biasanya biar enak kan diskusi daripada misalnya contoh nama selengkap saya kan Harina Febrina. Tapi kalau sepanjang interview saya dipanggil Harina, kan jadi kaku banget ya. Saya akan bilang biasanya nama saya Harina Febrina, tapi Bapak Ibu bisa panggil saya Vina kok gitu. Jadi make it as like a conversation lah. Education background pasti harus dijelaskan, lulus dari mana, dari jurusan apa gitu. Kalau misalnya itu menurut Bapak Ibu, teman-teman adalah kelebihan, misalnya, nah saya summa cum laude, itu nggak apa-apa. Ngerti kan ya? Maksudnya dosen itu nggak apa-apa disebut gitu. Saat ini saya punya skill, nah ini penting banget. Karena ini akan sangat mempersingkat proses nyanyi. Jadi kalau misalnya tadi mau apply ke developer, langsung bilang aja saat ini tuh saya memang punya basic knowledge tentang Python segala macam. Jadi orang akan fokus ke situ, benar-benar fokus ke skill dibandingin ke hal-hal yang ini. Terus explain juga kalau pernah punya pengalaman. Saya punya pengalaman dulu di kampus kayak tadi Mbak Puri bilang ya, pernah punya pengalaman kampus terlibat project ABCD, itu akan membantu banget yang sangat relate dengan pekerjaan lagi di apply. Kalau strength and weakness itu juga intinya sih kalau strength and weakness gampangnya ya, dijelaskan aja to be fair apa yang menjadi strength dan apa yang menjadi weakness. Kalau biasanya mereka tuh suka bilang weakness-nya itu kayak ini yang paling gampang ya. Weakness saya itu perfeksionis. Itu kan gampang ya. kayak humble bragging gitu. Saya tuh perfectionist banget gitu. Nggak apa-apa sebenarnya kayak tadi Mbak Puri bilang. Kasih tahu aja, saya tuh ternyata saya orangnya susah bangun pagi misalnya gitu. Tapi tenang, saya udah mengantisipasi. Saya itu tidurnya lebih cepat dari dosen. Jadi kasih tahu aja bahwa apa yang di-express. Jadi nggak harus jawaban yang kayak textbook lah. Saya perfeksionis orangnya. Saya orangnya tuh maunya semua saya handle sendirian gitu nggak perlu lah gitu. Nah kalau why company should hire you jelasin kenapa motivasinya teman-teman dan rencana karir teman-teman cocok dengan tempat yang mau di-apply. Itu akan sangat ngaruh banget sih. Misalnya aspirasi saya mau jadi bankers, misalnya contoh ya gitu ya. Makanya saya ngerasa ini tuh momen yang tepat untuk saya start karir di sini. Itu kira-kira. Oke. Kalau ini mungkin kita nggak perlu role play lah ya, tapi bisa jadi nih ada tanya, gimana cara kerja kalau dengan orang yang nyebelin gitu. Nah, intinya kalau ketika kita memberikan jawaban, berikan jawaban itu konkret. Akan lebih ngena. Misal contoh nih, bisa ditanya, kamu gimana sih menurut kamu tentang leading the team? Kamu bisa nggak sih lead tim gitu ya? Kamu berikan contoh ketika kamu lead the team. Nggak harus lead team, saya pernah jadi ketua seksi, nggak usah. Anggap aja paling kecil ketika saya jadi melit tim kecil apa sih kalau di kampus-kampus itu namanya kayak KM mungkin ya, Bu. ya working group gitulah ya. Saya bukan lead-nya, tapi bahkan saya bisa melit teman-teman saya untuk kayak gitu-gitu contoh yang gampang. Jadi selalu berikan konkret nyata, karena kalau jawabannya ngawang, percayalah, makin ditanya, nanti makin bingung tuh jawabnya apa. Karena teman-teman tidak merasakan kan. Tapi ketika itu ada pengalaman teman-teman, teman-teman akan lebih enak menceritakan gitu. Makanya paling enak tuh memberikan contoh tuh past experience. Dalam bentuk apapun, mau itu di rumah, di sekolah, di kuliah, di pertemanan gitu. Itu gampang banget. Gitu. Jadi tadi kita udah summary. Jadi kenapa sih bagus Seminiaga itu buat teman-teman? Ya karena itu kita dynamic sama innovative environment. Kita merecognize every effort karyawan sama opportunity-nya itu tidak terbatas. Begitu. Oke, dari aku udah selesai sih. Mau sesi Q&A mungkin? Kayak ini ditutup. Nanti nih udah capek kayak dengar aku ngomong dari tadi kayaknya. Udah ada yang nanya soalnya, Bu. Wow. Aku stop share dulu kali ya. Oke. Oke, Bu Vina, thank you banget untuk sharingnya mengenai CMB. Ini benar-benar mengupas CMB dari luar ke dalam. Ya, saya sampai aus. Sebentar, saya boleh minum dulu, Bu. Silakan, Bu. Jadi di sini teman-teman udah lebih kenal banget ya tentang CMB Niaga, seperti apa working culture-nya, environment-nya seperti apa, dan ada program apa aja sih di CMB Niaga yang teman-teman bisa coba untuk bergabung ke CMB Niaga. Terus setelah saya masuk, saya akan dapat apa aja, fasilitasnya apa aja, bisa ngapain. Bahkan tadi udah di-share sama Bu Vina untuk benefitnya apa aja. Di situ udah di screenshot belum teman-teman benefitnya tadi. Oke. Nah, jadi di sini kalau dari aku sendiri ya
Sangat menarik untuk working environment and culture-nya CMB Niaga ya nggak sih teman-teman? Jadi bukan berarti kerja di bank itu pikirannya yang kaku banget nih karena urusannya sama banking. Ternyata enggak banget karena di sini seru banget. Banyak kegiatan untuk employee yang bisa diikuti teman-teman. Ada podcast segala teman-teman dan buat teman-teman yang suka berolahraga bahkan CMB menyediakan GOR yang bisa digunakan oleh karyawannya. Juga ada in-house klinik, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya sakit perut nih bisa di tengah-tengah jalan. Ada banyak kegiatan rekreasional dan juga tentunya banyak kegiatan development untuk employee yang bisa diikutin dari junior maupun senior level. Nah, setelah itu Bu Vina udah share untuk how to make a standout CV. Udah dikupas juga gimana bikin CV yang menarik dari sekian banyak CV ada 3.000 ya Bu Vina ya, banyak banget. Dalam 6 bulan. Bahkan itu hanya 6 bulan dan diterima cuma 1.000 teman-teman. Di situ kita bersaing dengan banyak teman-teman lain dari nggak cuma kampus kita sendiri ya, dari seluruh Indonesia dengan berbagai background yang berbeda-beda. Itu penting banget untuk bikin CV kita stand out, strong, concise, and focus sama skill yang kita milikin gitu. Nah, di sini saatnya Q&A. Teman-teman yang dari tadi udah pengen nanya, boleh langsung di chat box atau yang mau raise hand silakan untuk ngobrol langsung dengan Bu Vina. Nah, tapi Nah, sebelum ada banyak nih pertanyaan nih. Wow. Nah, banyak banget Bu Vina. Salah satunya ini aku udah notice yang pertama dari Kak Yonatan ada 8 Ya, pertanyaan. Nanti mungkin bisa dicek dulu Ibu ya. 8 Tapi ya Yonatan ya. Yonatan mau ini nggak? mau Mau ngomong konten langsung nggak? aja nggak Kak Yonatan? Ada Kak Yonatan? Itu ada. Oke. Sebelum dijawab nih sama Bu Wina, aku mau reminder teman-teman, mungkin nanti boleh dibantu oleh rekan-rekan Binus Karir untuk di-up lagi untuk absennya. Tadi sudah di-share untuk daftar hadir. Nanti sebelum teman-teman acara berakhir atau sebelum keluar dari Zoom, pastikan sudah mengisi daftar hadirnya ya. Nanti akan di-share kembali. Lalu kemudian jangan lupa untuk challenge-nya masih berlangsung. Teman-teman masih punya kesempatan nih untuk melakukan recording untuk acara ini, rekam via IG Story atau apapun, dan bisa diedit sendiri, lalu posting di IG Story, dan di-tag ke Instagram @highcmbniaga. Dan untuk masa challenge-nya hingga malam ini, nanti bisa pengumuman pemenangnya bisa dicek di IG Story-nya CMB Niaga. Nanti di-share lagi ya untuk challenge-nya seperti apa. Oke. Oh, Kak Yonatan, mohon maaf Bu Vina lagi nggak bisa open mic. Oke, nah kita langsung masuk Q&A aja ya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Kak Yonatan dulu berarti ya Bu Vina ya. Aku langsung baca aja ya. Silakan Ibu. Oke. Yang pertama nih, gimana ngelihat perkembangan digitalisasi dalam perbankan? Apakah mempengaruhi kebutuhan? Apakah ini menggantikan peran-peran tradisional? Jadi gini, I think digitalization tuh nggak only happening di perbankan ya. Hampir di semua lini bisnis gitu ya. Pasti sekarang semua tuh towards digitalization. Karena kita ngomongin efisiensi kan ya. Semakin kita melibatkan teknologi, akan semakin mengurangi operationalize dari sisi human error, itu pasti. Apakah itu akan mempengaruhi kebutuhan skill? Pasti. Dengan kita semakin ngomongin digitalisasi, berarti kita semakin butuh kebutuhan kita terhadap skill-skill yang related dengan sistem akan sangat lebih tinggi. Mulai dari kita ngomongin development-nya, ngomongin data manajemennya, ngomongin pengolahan datanya, itu pasti akan sangat ngaruh. Apakah akan menggantikan peran-peran tradisional? Ini my personal view ya. Karena bank itu bergerak di bidang jasa, akan ada hal yang tidak bisa hilang. Contoh tuh yang human touch, kayak yang berhubungan dengan nasabah RM. Mungkin kalau cuma sekedar tanya jawab standar lah ya, kayak kita chatbot gitu mungkin bisa digantikan ya. Misalnya kayak mohon dong tahu syarat-syarat pembukaan rekening ya gitu-gitu, itu bisa lah pakai chatbot. Tapi kalau udah dari sisi advisory, engagement, attachment itu udah nggak akan mungkin digantikan. Jadi akan tetap ada human touch, itu udah pasti gitu. Cuma banyak proses-proses yang akan di-convert menjadi lebih efisien, itu iya gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Tuh, aku berasa lagi ini aku debrief di pertanyaannya. Sekarang terkait AML, anti money laundering, bagaimana cara bank menyimbangkan inovasi teknologi? Oh, itu pasti. Bank itu adalah perusahaan yang paling mature ya sedunia. Bisnis yang paling mature, paling tua.
Jadi apapun inovasi kita itu tuh harus align dengan regulasi. Mau itu regulasi negara ataupun regulasi dari OJK atau BI. Jadi apapun inovasi kita itu harus comply dengan POJK, dengan aturan BI, dengan PBI, terus dengan aturan terkait kalau ada dari kementerian, dari teks segala macam. Jadi bagaimana kita menyimbangkan, kita pastikan bahwa kita bisa menjawab solusi nasabah dengan mempertimbangkan resiko-resikonya, tapi kita tepat hukum. Contoh AML ya, kita tuh itu ketat banget tuh. Kita percaya bahwa lebih baik kita pastikan kita ketat di awal supaya kita tahu nasabah yang kita punya itu nasabah yang sehat. Dibandingin kita terima semua orang, tapi ketika terakhir belakangan jadi berantakan. Makanya filtering di awal tuh penting banget. Tools-tools yang kita punya untuk AML juga penting banget sih. Supaya kita jangan sampai kita nggak comply dengan regulasi yang ada. Oke, jelaskan tantangan. Wah, aku benar-benar berasa debrief deh, kayak zaman dulu MT deh ini. Terus tantangan utama adalah Yonatan mau jadi ini ya, kayak mau jadi bukan mau jadi MT ya, kayak mau jadi panelis kayaknya ya, panelis Panelis debrief aja. ya. Iya. Tantangan utama adalah manajemen risiko kredit. Pasti susah ya. Jadi gini, kita pastikan memang kita harus punya balance ya. Kalau sebagai bank, kita harus memastikan loan atau kredit yang kita berikan itu adalah kredit yang sehat, betul ya. Tapi kita juga harus balance dengan sebesar apa resiko yang mau kita ambil. How big risk that we want to acknowledge. Nah, itu kembali ke masing-masing bank ya. Jadi tergantung nih, appetite banknya mau ke arah mana. Jadi kalau tantangan utama itu bagaimana kita balancing antara market punya kondisi sama appetite risk kita sendiri. Itu tuh pasti semua bank akan mengalami hal yang sama. Karena mungkin ada bank yang appetite risk-nya dia nggak masalah, dia terus gencar terus gitu. Ada yang lebih moderate gitu. Nah, kalau Seminiaga tuh mungkin in between antara yang mungkin moderate kategori kali ya. Jadi bukan dibilang kita yang high risk taker kayak everything kita ambil deh, macet apa nggak macet kita ambil, enggak juga. Tapi apakah dibilang kita konservatif, kita juga nggak juga. Kita moderate sih. Jadi ada balancing antara risiko yang kita ambil sama bagaimana juga kita menjaga jangan sampai kita punya bad bank ya, bad credit juga ya. Bagaimana di tengah tekanan mencapai target gitu, Bapak teguh prinsip. Nah, ini kita untuk represif etika perkembangan tadi aku bilang ya, kenapa kita penting banget namanya integrity sama accountability ya. Itu kita bahkan kita ada pastikan namanya ada seminar wajib yang karyawan harus ikut terkait etika perbankan. Jadi misalnya terkait integrity ini ya. Bahkan kita juga masukin ke dalam online learning kita dan ada kayak semacam fakta integritas setiap tahun. Kita harus remind mereka bahwa kamu tidak melakukan fraud, kamu tidak berafiliasi dengan, tau kan yang kayak misalnya kita ada afiliasi dengan vendor yang harusnya nggak boleh, yang kayak gitu, konflik of interest, kamu nggak punya kan keluarga di mana, itu kita selalu remind supaya karyawan tahu bahwa ini harus dijaga, karena kita benar-benar zero tolerance of fraud ya, kita benar-benar mau Rp1 teman-teman ambil PHK, karena itu segitu pentingnya kita menjaga image. Fraud tuh nggak ada toleransi sama sekali. Dan jujur saya juga agak kecewa kalau sama orang yang fraud ya. Apalagi, yang nominal cuma kecil. Tapi imagine ya, kalau udah fraud, itu namanya udah di blacklist loh. Itu menghalangi inilah. Itu cara singkat tapi jangka panjangnya nggak bagus. Apa keterampilan soft skill yang paling kritis? Tadi aku udah jelasin kayak beberapa ya. Ya pasti team player, strategic thinking. Strategic thinking tuh how do you come up. Jadi gini, sebenarnya yang paling penting itu critical thinking atau strategic thinking sama ada namanya communication ya. Karena ini penting nih. Saya tuh diajarin sama atasan saya dulu. Kadang ide itu bukan soal idenya, tapi soal siapa yang nyampein. Jadi communication itu penting. How do you deliver? Itu lebih penting, itu memegang peran penting supaya orang mau nangkep what you deliver. Jadi kalau how do you deliver udah nggak bagus, gimana caranya orang mau nangkep apa yang mau disampaikan? Itu penting. Communication itu paling pertama. Terus yang kedua itu tadi ketika strategic thinking ya. Kalau teman-teman mau strive for more, bukan status quo doang ya, bukan di situ terus gitu ya. Ya emang harus push yourself sih untuk bisa memberikan inovasi, bukan ya. Jadi aku percaya strategic thinking sama critical thinking itu how do you think outside everything that already been established lah.
Gimana caranya kita bisa terus improve dan improve lah. Itu kira-kira sih. Nomor 6. Bagaimana bank menjaga keseimbangan antar personasi layanan pelanggan? Oh ya, pastilah kita saat ini kan uh, gimana ya? Bank kita Seminiaga tuh udah menggunakan tuh big data. Kita juga udah menggunakan yang tradisional AI gitu ya. Dan itu sangat penting ya supaya kita bisa meng-reach customer kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan juga dari kita. Jadi kita itu efisiensinya tinggi banget sih dengan cara itu. Jadi kita sudah menggunakan sih. Tuh, apa peran bank dalam mendukung keberlanjutan? Ini aku udah jelasin ya, jadi aku nggak perlu ini lagi. Kita sangat care dengan sustainability, CSR gitu ya. Resikonya juga bahkan kita masukkan itu dalam salah satu decision ketika kita melakukan bisnis deal ya dengan nasabah gitu ya. Apa saja tantangan terbesar dalam perbankan syariah? Maksudnya perbankan syariah dengan oke, ngerti. Tantangan terbesar itu produk sebenarnya. Karena syariah itu kan punya pakem-pakemnya, pakem-pakem yang tidak seperti perbankan konvensional yang sangat loss gitu ya. Kita harus berlandaskan Al-Quran, hadis, dan segala macam peraturan-peraturan itu. Cuma memang menurut aku perbankan di Indonesia itu sudah cukup way advance. Kita udah menemukan titik tengah gitu ya. Gimana caranya kita tetap berlandaskan syariah, tapi juga menjawab kebutuhan-kebutuhan nasabah gitu. Nah, terkait dengan mayoritas populasi Muslim, sebenarnya ternyata ini kita ngomong jujur ya, nggak selamanya orang Muslim itu carinya syariah sih. Ini sekarang saya tanya di sini pasti juga mayoritas Muslim misalnya gitu ya. Ada nggak terbesit kayak aku harus di bank syariah? Karena sebenarnya di cari nasabah itu bukan masalah syariah nggak syariah. Mungkin for several people yes, karena itu mungkin berkaitan dengan prinsip yang dipegang. Tapi most of people mereka tuh ngomongin untuk solusi. Apakah si bank ini memberikan solusi yang saya butuhkan dan sesuai dengan yang saya cari gitu. Jadi makanya itu tantangan terbesar itu sih mencari produknya. Tuh, itu buat Yonatan. Udah jawab, Yonatan sudah lulus belum? Jadi program MT-nya di BINUS? Lulus ya kalau gitu Bu Vina. Mudah-mudahan cukup menjawab banget ya Bu Vina dan Kak Yonatan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan Kak Yonatan. Ada lagi mungkin Yonatan yang mungkin tadi aku jawab kurang clear? Oke, gimana? Kak Yonatan nanti bisa di chat. Oh, makasih Kak atas informasinya. Oke, thank you Kak Yonatan atas pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Oke, menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman di sini juga sih, Bu Vina. Oke. Nah, selanjutnya dari dari Prima Samosir. Prima Samosir ya. Waktu itu aku daftar untuk Cipta, tapi ada halangan, jadi nggak ikut Zoom dan tes logik. Masih bisa ikut Kak gitu. Tenang, tunggu aja momennya ya, sabar ya. Sebentar, aku catat nih. Ken ya, nggak jawab. Tenang, langsung. Oke, dengan Kak Prima Samosir ya. Sebentar ya, sampai aku langsung ketik nih. Aku tuh orangnya langsung cepet kok. Langsung nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya terkait misalnya kemarin udah rekrutmen, boleh di japri langsung Bu Vinanya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Berikutnya, aku masuk ke apa nih? Michael ya? Oh iya, Michael Baptista. Aku masih customer counter science sedang di semester akhir, sidang bulan Mei. Sahabat ini adalah dari salah satu bank negeri di Indonesia. Program sebagai quality assurance. Ini maksudnya saat ini bukan intern, sebagai karyawan kontrak. Sepertinya karyawan hebat juga nih. Ya. Ini ada nggak? Michael ada Michael? Pak Michael ada nih Bu. Oh iya Kak, kontrak nih. Nah itu tuh, ini hebat nih, ini namanya gue Ramal nih, bahkan belum lulus loh ini. Keren. Apakah program pekerjaan sebagai oke. Jadi gini, kalau ditanya apakah open setiap saat, aku nggak bisa jawab, karena itu kan tergantung kebutuhan ya. Apakah mungkin emang kebutuhan atau enggak? Sering dicek aja ke LinkedIn kita, ke job portalnya Seminiaga juga, atau ke website Seminiaga untuk ngelihat opportunity yang ada gitu. Atau kalau misalnya pengen tertarik, bisa titip mungkin ke tim Career Center ya Mbak Puri ya. Nanti dari Mbak Puri bisa kumpulin semuanya, bisa dikirim nanti ke Seminiaga. Jadi akan masuk pasti sebagai database kita dan bisa kita pertimbangkan. Dan program apa yang cocok dengan kondisi saya? Waduh, macam-macam ya. Nah, bisa yang tadi, yang apprenticeship,
atau mungkin dengan opportunity tadi mungkin bisa juga sebagai, makanya aku nggak bisa bilang spesifik yang mana, tapi kalau secara pengalaman ini cocoknya tuh mungkin yang tadi ya, kayak yang tester kali ya, cocok tuh yang cipta tester gitu. Oke, saya ingin tanya terkait syarat internship opportunity program. Oke, nah ini tenang aja teman-teman, kalau internship tadi aku udah jelasin di depan ya, ada penjelasan-penjelasannya. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman pengen apply-nya lewat Bapuri kan ya, bener Mbak Puri ya? Kalau misalnya ada yang mau apply atau Internship gimana? ya, betul. Ya, nanti pasti teman-teman akan dapat juga penjelasan dari Mbak Puri juga kayak apa, akan dapat informasi lah dari CMB Niaga, kira-kira kita butuhnya bagaimana gitu, dan nanti ketika udah mulai proses seleksi akan dijelaskan juga detail programnya seperti apa. Kira-kira gitu sih. Tapi kalau in brief tadi ya sudah aku jelasin depannya. Oke. Lanjut, itu tadi siapa tadi? Maaf aku belum sebut nama lagi, Kaitan. Tadi dari Kak Keitana. Thank you Kak Keitana. Lanjut lagi Adriansa. Saya Andri dari Beyond apa ya? Beyond itu binus online. Oh oke. Program Oh kita lagi juga. kelas. Wow. Wah, keren. Pembeda pekerja Oke, sebagai pembeda culture. pekerja seperti culture. Bedanya culture di bank CMB maupun bank lainnya gitu kan itu. Saya nggak tahu bank lain ya, saya nggak bisa. Tapi yang pasti gini ya, culture kita itu sangat menjunjung yang namanya transparency and openness. Jadi CMB Niaga itu sebisa mungkin kita mengurangi yang namanya unnecessary bureaucracy. Jadi bahkan kita dalam prinsip kita dalam membuat organisasi, kalau bisa layer itu dibikin sependek mungkin. Jadi layer itu dibikin panjang hanya jika dibutuhkan. Kenapa? Karena kita percaya kalau kebanyakan layer, endingnya nanti orang yang paling bawah ngomong ke atas ngomong cuma jadi kayak penyambung lidah gitu. Dan jadinya orang yang paling bawah juga nggak punya exposure untuk bisa menunjukkan hasil kerja dia. Makanya kita sangat percaya namanya openness sama transparency. Jadi semua orang bisa ngobrol dengan level manapun anytime if needed ya gitu ya. Tentunya dengan pakam-pakamnya juga ya. Cuma maksudnya nggak ada tuh yang namanya harus unggu-unggu minta pamit dulu ya soalnya ini saya level kecil, nggak ada kayak gitu. Unggulan Bank CMB Niaga, Car Development, tadi contoh ya, kita exposure kita itu regional wide, contoh salah satunya ya. Jadi opportunity untuk bisa dikirim ke negara se-ASEAN, itu salah satu adalah opportunity yang bagus sih. Gitu. Oke, lanjut lagi nih dari siapa? Dari Dimas, Ignatius Dimas. Oke, mana tadi? Gen Z, oke. Mana tadi? Masnya mana ya kok hilang? Cara dan pengalaman bekerja sama dengan Gen Z, terutama dalam industri perbankan, Bu Vina. Potensi apa yang kalau Gen Z? Pengalaman kerja sama Gen Z ya? Saya tuh nggak, ini ya, kan banyak ya kalau di X gitu ya, generasi Gen Z, generasi strawberry gitu ya. Ini jujur ya, ini pengalaman saya ya. Saya di HR, saya banyak dealing dengan Gen Z ya. So far sih saya nggak pernah ketemu Gen Z yang kayak gitu. Jadi kita aku percaya bank itu memperlakukan karyawan ya itu as the person gitu ya. Dan kita juga percaya bahwa setiap generasi itu pasti punya apa ya bilangnya, pasti punya interest yang berbeda-beda. Makanya kita juga banyak start kayak mulai kita fokus ke interest hobi. Gitu ngerti kan sekarang udah mulai work life balance nih. Kalau geng boomers kan dulu kerja. Nah, kita percaya bahwa kerja tuh nggak akan bagus kalau cuma kerja doang. Mesti di balance juga dengan hal di luar pekerjaan. Makanya ada interest dan hobi tadi yang klub-klub tadi gitu ya. Terus kita juga memberikan wadah yang namanya employee warrior. Jadi mereka bisa jadi influencer internal CMB Niaga untuk keluar sebagai perwakilan CMB Niaga gitu. Jadi kita percaya setiap generasi itu punya strength-nya. Nah, kita play to their strength rather than kita fokus to their weakness sih. Jujur nih kalau kita ya. Makanya tadi potensi apa tadi aku jelasin. Gen Z itu sangat suka dengan sosial media. Fine, kita kasih platformnya, kita suruh mereka bikin video. Silakanlah memberikan engagement. Jadi mereka juga have fun dengan apa yang mereka suka gitu ya. Bagaimana mengayomi? Oh, kita banyak sih program-program yang lintas usia. Benar deh, kita percaya bahwa bahkan kita sudah ada platformnya kan yang tadi kayak ada CMB at Youth gitu ya. Sama anak-anak MTDP itu juga dikasih chances untuk ketemu juga dengan para BMC juga ya. Dan kayak outing-outing kita juga sangat lintas usia. Jadi kita percaya orang itu akan bisa kerjasama kalau kita sering menyatukan bareng. Jadi kalau cuma kita fokus, oke kita bikin tim yang isinya
certain generation, nah itu yang tidak akan bisa membuat kerjasama terbentuk sih. Gitu. Oke. Oke. Oh banyak banget ya Oh, pertanyaannya. oke. Excited semua ya. Ini ada Ya, lagi dari Kak oke. Yonatan nih. Tapi baru Oh, muncul nih Yonatan dari lagi. Kak Ini sama Yonatan. nggak sih Yonatan atau beda? Kayaknya sama ya. Sama-sama Kak Yonatan yang tadi. Bagaimana cara menyesuaikan resume untuk perjalanan tanpa menghilangkan identitas profesional? Hmm. Oh, gini, maksudnya di sini tuh bukan berarti ada profesional dihilangkan ya, tapi fokuskan. Jadi gini, misalnya contoh ya, misalnya teman-teman tuh punya project yang sangat banyak, gitu ya. Untuk pekerjaan yang teman-teman pengen, ada 10 project yang teman punya saat ini, 8 di antara sesuai, 2 enggak. Nah, kan kadang-kadang CV itu kan tadi aku bilang ya, don't make it too long. People juga don't bother loh untuk baca selama itu gitu ya. Kan orang pasti skimming prosesnya. Nah, kalau emang tempatnya sangat terbatas gitu ya, pastikan yang difokuskan adalah yang cocok. Cuma bukan berarti ketika ditanya, teman-teman nggak pernah ya megang 2 project lagi gitu. Nah, bedanya lagi, tapi kalau seandainya, tapi Mbak saya emang punya 2 project, dua-duanya nggak berkaitan, nggak apa-apa. Kalau emang nggak berkaitan, fine. Tapi kalau emang itu menambah added value dari sisi soft skill, kayak menunjukkan bahwa leadership, communication, put it there. Gitu. Kalau menurut teman-teman itu emang ada added value, kayak gitu sih kira-kira ya. Terus, apa pendekatan tambahan punya gimana coba? Ini maksudnya nyata pertanyaannya gimana ya? Aku benar-benar lagi berasa diuji nih. Apa Aku rasanya kayak pendekatan? lagi bahasa mau masuk ke masuk binus nih kayak. Ini maksudnya apa ya? Bagaimana? Mungkin Kak Yonatan bisa di-expand lagi pertanyaannya seperti apa? Iya. While mungkin Kak Yonatan mau menjelaskan lebih jelas, mungkin kita bisa ke next question dulu. Ya Nggak gagal apa-apa nih kali kayak gue ya. interview sama Yonatan deh. Nggak lulus nih gue interview sama Maaf ya Yonatan. Pak Yonatan. Maaf ya Pak Benar-benar Yonatan. jawab yang ini. Saya akan improve ke depan. Nanti boleh di-chat lagi di bawah ya Kak Yonatan. Mungkin yang pertanyaan kedua agak kurang. Terima eh, semua. Oh, takutnya Kak kurang. Vina boleh izin connect LinkedIn. Kalau mau connect sih nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk perihal program kita memang kayaknya cocoknya sama Ken sih. Tadi aku udah connect ke Ken. Semoga Ken segera bales ya. Terima ya. Kalau mau connect LinkedIn aku anytime. Harina Febrina, you can connect lah. Oke lanjut. Oke, next dari Ayu Kak Ayu Gea. Gea. Saya bisa Kak dipanggil Gea. Gea. Sharing opportunity merekrutmen untuk brand office. Oh, biasanya tuh bentuknya tuh nanti akan kayak gini loh. Itu nggak dibuka untuk all. Maksudnya untuk keluar ke Indonesia enggak. Jadi opportunity itu dibuka untuk internal seminiaga sih. Ketika ada opportunity untuk yang short term ataupun long term assignment nanti akan di-blast tuh to all region wide staff. Nah, semua orang boleh apply. Nanti akan ada opportunity. Aku dulu pernah handle proses seleksi untuk assignment ke UK untuk RM corporate banking. Jadi beneran diproses seleksi tiap negara. Nah, waktu itu untuk perwakilan Indonesia yang terpilih RM Surabaya yang sangat medok bahasa Inggrisnya dengan bahasa Jawa. Tapi lulus tuh. Jadi memang yang kita cari kan pasti skill ya dan knowledge ya. Gitu. Kak, kontrak saya kan selesai September. Untuk apply ya, untuk apply kan biasanya kalau emang kontraknya baru September, mungkin bisa contoh sebelum September belum Agustus kali ya. Dari Agustus diproses, jadi ketika selesai kontrak langsung bisa ini bergabung. Ini siapa nih? Ini Rani. Oke, dari Kak Rani. Di luar topik nih. Mm-mm. Apakah boleh di-share Boleh ya? di-share presentasinya, Bu Vina. Kebetulan ada Oh, matkul yang berkaitan. Apa aku mungkin nggak tahu nih. proses Ini interview? biasanya di-share nggak ya materinya ya? Bukan aku yang punya Tergantung. materi soalnya. Oke, mungkin tergantung dari company-nya sendiri sih, Bu. Kalau untuk materinya, takutnya ada beberapa hal yang nggak bisa di-share Ya, aku secara nggak tahu nih. gitu. Ada Ian nggak ya di sini? Ian? Tadi sepertinya ada Kak Yanet ya. Iya, Halo. Ian. Ini materinya di-share nggak ya, Ian? Kalau untuk di-share boleh sih Bu, tapi untuk bagian company profile kayak itu tidak memungkinkan ya, karena soal confidential juga takutnya. Hmm. Tapi kayaknya bisa di-share. Nanti aku coba. Tapi aku sih prefer nggak usah di-share kali ya, karena aku nggak tahu ya, karena ini Mm-mm. kan materi bukan punya aku dan banyak hal terkait strategi bank dan segala macam. Jadi Mm-mm. I don't think it's okay buat di-share. Paling mungkin Mm-mm. bisa di-share yang terkait opportunity job opportunity mungkin ya. Tapi aku Iya. nggak tahu nih nanti mungkin dari Jessica atau dari Lia ya, Mbak Puri ya akan Mm-mm. connect Mbak Puri langsung ya. Kalau misalnya Kak Rani nanti ada pertanyaan atau apa, boleh email ke binuscareer@binus.edu. Iya, Kalau misalkan Kak Rani juga ada keperluan untuk interview terkait dengan program betul mata CIMB, kuliah atau nanti skripsi diajukan nanti aja gitu ya Bu diarahkan ke Vina. situ, betul betul. Nanti kita bantu connect ke tim CIMB gitu ya Bu Vina ya. Ya, betul. Ya, Soalnya kan thank you banyak Kak. di seminar kan 12.000 pasti akan diarahkan ke orang yang tepat Betul, gitu. betul.
Oke, Ardian. Oke, next dari Kak Ardian. Apakah ada bahasa yang menjadi requirement? Oh, ya pasti ada lah ya, tergantung kebutuhan. Maksudnya kebutuhan saat ini kita butuh bahasa pemrogramannya apa. Lalu nanti gini, ketika saat ini sih spesifik details job opportunity nanti akan bisa di-share dari CMB Niaga ke Mbak Puri ya Mbak Puri ya. Nanti Mbak Puri juga akan bisa share ke teman-teman semua untuk tahu spesifik skill. Kalau tadi kan masih dikasih tahu masih yang general ya. Nanti akan ada lebih informasi yang lebih detail pasti. Nanti juga dikasih tahu apply-nya kemana, segala macam gitu. Oke, ini siapa? Ini Johannes. Untuk melamar kerja, apakah memerlukan waktu? Oh. Ini di website kan? Platform kan? Enggak sih. Oke, anytime. Ya, ya enggak sih. Karena kan kita biasanya ngeliatnya daily ya. Jadi enggak sih. Enggak. Menurut aku sih enggak ya. Berarti nanti akan ada batch 3. Ya, ya. Saat ini kita Cipta IT Developer masih open terus kok. Gitu deh. Oke, Ada lagi? seperti pertanyaannya sudah semua. Tadi mungkin dari kami masih hutang untuk menjawab pertanyaan Kak Yonatan. Mohon maaf kalau misalkan belum terjawab Kak Yonatan. Misalkan Kak Yonatan ada, nanti boleh langsung di chat aja ya Kak ya. Oh, masih ada pertanyaan dari Kak Ferdian, Bu Vina. Apa syarat utama di perbankan sekarang itu untuk selik harus bersih atau Betul. tidak? Itu betul. Thank you udah ditanya ya. Gini ya, adik-adik. Ini kakak gue aku pakai adik nih ya, bukan teman-teman lagi ya. Please, please, please. Jaga kesehatan finansial kalian. Ini penting banget loh. Sayang banget kan, udah lulus semua proses seleksi, mentok kena di slik. Ada yang tahu nggak sih slik? Ada yang nggak tahu nggak slik itu apa? Saya nggak tahu, Bu. Oh, oke, Mbak Puri nggak tahu. Jadi slik itu, kalau dulu namanya itu, aduh aku lupa. Pokoknya slik itu, jadi semua kredit atau loan yang dipunyain teman-teman, itu tuh dipantau sama OJK. Yang legit ya, yang approve by OJK ya. Nah, kalau ada pinjaman yang macet, itu akan kelihatan tuh. Nah, itu namanya sliknya harus bersih. Nah, by checking. Nah, itu zaman dulu namanya by checking. Benar, thank you banget. Ini siapa namanya? Ferdian, makasih deh. Oh, oke. Nah, itu sekarang udah jadi wajib. Jadi untuk masuk ke suatu bank, itu wajib nggak ada catatan untuk di sliknya. Jadi nggak ada pinjaman yang macet. Terus setelah jadi karyawan pun akan dicek berkala. Kalau misalnya ada pinjaman macet, itu akan terus, dan itu bisa berujung ke terminasi kalau tidak selesai. Pertanyaannya, kenapa ini penting? Karena ketika seseorang itu punya masalah finansial, jadi sebagian besar fraud, mostly ya, itu bermula dari situ. Jadi orang-orang yang fraud itu mostly karena punya masalah finansial. Jadi kita mikir, ya udah kita jaga resiko lah gitu. Itu satu. Nah yang kedua, jangan minjem pinjol yang ilegal. Ini penting loh beneran. Kan aku bilang tadi, yang akan masuk ke Slack itu kalau dia registered license by OJK, benar kan ya? Nah tapi kalau misalnya minjem ilegal, nggak kecatat dong. Tapi jangan salah, mereka cara naginya gila. Ini aku benar share ya. Direktur CMB Niaga sering banget dapat WA, email, ataupun telepon penagihan dari debt collector untuk pinjaman yang apa? Untuk pinjaman dari rekening apa yang ilegal. Kebayang nggak? Ini imagine ya. Aku punya direktur namanya Pak Joni, HR director. Tiba-tiba ditelepon atau diteror sama suatu institusi gitu ya. Tolong dong bilangin ada karyawan namanya Puri Hapsari gitu loh, bener gitu loh. Dibayar dong hutangnya gitu. Wah, annoying banget ya, Bu. Ya, imagine nggak jadi direkturnya? Ini siapa sih? Tolong dilihatin kan jadinya bikin chaos ya. Nah, kalau yang ilegal kayak gitu, hati-hati ya. Jadi dia udah random aja gitu. Random maksudnya nggak ngelihat siapa. Pokoknya ini ada direktur di CMB Niaga, udah kita tagih deh. Ada yang bahkan komennya tuh di Instagram pribadi. Misalnya aku direktur CMB Niaga, tiba-tiba aku lagi posting apa, ada yang komen, tolong dong itu karyawan namanya Yonatan tolong bayar hutang kayak gitu, gila nggak? Ya ampun. Serem loh, serem banget. Khawatir Aku berat, jadi hati-hati ya guys. Please, jangan dekat-dekat ke hal itu. Ini penting nih. Makasih udah nanya. Tadi siapa? Ferdian ya? Ferdian, thank you. Ferdian nanya bukan berarti ada masalah serikan Ferdian ya? Aduh. Gak akan Ferdian. Aman ya Kak Ferdian. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman. Sepertinya udah cukup sangat menjawab ya Bu Vinda. Aman dong, untuk kata Ferdian aman, bagus. Oh, aman. Oke.
teman-teman boleh dibantu untuk di-up lagi mungkin dari teman-teman Binus Karir untuk absen. Oh, udah di-up lagi. Untuk absennya jangan lupa teman-teman diisi sebelum keluar dari acara ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di sini, boleh menghubungi kemana nih Bu Vina? Untuk Kalau connect-nya. kalau ada pertanyaan, Yan, kemana Yan? Kalau ada pertanyaan ya, Mm-mm. kalau ada pertanyaan boleh tanya ke kita lagi sih via email ya, bisa. Oke. Emailnya nanti dikasih aja Boleh Yan di mungkin di di-share kolom di chat ya, gitu ya. Ya. emailnya. Oke, thank you banget Kak Ian. Atau nanti teman-teman misalnya bingung kemana, bisa langsung connect ke Instagram Binus Karir aja, di DM aja kalau mau ada pertanyaan untuk CNB Niaga. Oke, terima kasih banyak banget Bu Vina atas sharingnya hari ini, knowledge dan insight-nya. Dan yang teman-teman yang udah memberikan pertanyaan di sini, thank you banget. Pastinya teman-teman pertanyaannya ini mungkin menjawab sebagian besar pertanyaan teman-teman yang lain yang belum berkesempatan tanya juga di Tadi sini ya. kayak ada Yonatan kayak ada satu deh, tadi belum ya? Iya, tadi belum Bu. Tapi belum ada lagi untuk infonya. Revisi pertanyaannya nih. Yonatan mau jawab, mungkin mau jelasin, soalnya nanggung aja, kayak aku ngutang gitu. Satu ya. Oh, Mungkin kita Mungkin saya izin menjawab ya Mbak Vina dan Mbak Puri. Mungkin maksudnya Yonatan tuh pendekatan terbaik kalau misalkan Mbak Vina ditanya nih tentang kegagalan sebelumnya nih saat bekerja. Tiba-tiba kayak ditanya kenapa bisa gagal dan ini bla 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 bla. Itu oh, cara maksudnya Mbak Vina gitu. mencerminkan untuk tidak meragukan diri sendiri lagi di masa depan gimana? Oh, Cara iya, pertanyaan oke, itu. ya. Luar biasa. oke, thank you Kak Ian. Oke, ya ini gini, pasti semua orang ada kegagalannya. Saya pun kalau ditanya, kamu pernah gagal nggak? Pasti pernah gitu ya. Dan aku bisa point out things that I regret the most gitu. Misalnya contoh tuh, aku pernah memberikan decision untuk, kan aku HR business partner ya, jadi aku menghandle bisnis ya. Aku memberikan decision yang enggak, it's not the best lah. It's not the best for HR ataupun it's not the best for BU. Tapi what I learned from that, itu bahwa at that time, ternyata yang problem aku adalah, aku tuh nggak terlalu banyak menggali root cause-nya. Jadi ketika aku ketemu masalah, waktu itu ya, aku langsung kasih solusi. Tapi ternyata itu tidak menjawab masalahnya. Jadi at that time, aku langsung tahu, oh berarti kadang-kadang kalau ada BU ngomong ke aku minta solusi, mereka nanya A, tapi bisa jadi maksudnya sebenarnya D. Kalau kita nanya lebih dalam, ini waktu di awal-awal karir ya. Jadi after that ya, aku pastikan sih kalau misalnya aku ketika, karena gini, kadang-kadang orang kalau nanya itu bahkan dia nggak tahu mau nanya apa. Bener nggak? Mungkin misalnya kayak Mbak Puri, bener nggak Mbak Puri? Kayak misalnya ada teman mau curhat, kadang-kadang dia mau curhatnya itu juga, kita nggak, yang dia tanya tuh sebenarnya bukan itu gitu, cuma ya Betul. dia nyampe gitu kan ya. Makanya kadang kita harus tanya lagi, sebenarnya apa sih masalahnya? Apa sih kendalanya? Gitu. Contoh paling gampang ya, gampang. Mbak Vina, saya harus naikin gaji karyawan saya karena dia mau resign. Oh enggak, aku resign kasih saya. Kenapa? Karena dia mau resign, Mbak. Kalau saya yang dulu, saya ngambil, oke, kita lihat ya, kita review gajinya segala macam, kita lihat persetujuannya apa gitu. Kalau sekarang enggak, saya akan nanya, emang kenapa? Emang dia kenapa? Ya nih, jadi ternyata tuh ya, dia itu dia bilang dia mau resign, jadi kayak saya harus tanyain gajinya. Oh, dia mau resignnya kenapa? Dia bilang dia capek. Capek kenapa? Kerjanya. Jadi ternyata problem hidupnya si karyawan ini bukan gaji, tapi load kerja. Jadi kan itu dua hal yang berbeda ya. Atau bisa jadi, iya karena sebenarnya dia pengen coba opportunity di tempat lain, cuma saya nggak mau kasih, misal contoh gitu. Saya bilang, lo nggak bisa. Kalau emang dia bisa, emang itu adalah yang dia pengen, why not gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang mereka minta itu tidak menjawab root cause-nya. Makanya kita harus tanya root cause-nya gitu sih. Gitu ya Nathan. Aku udah lulus belum interviewnya Nathan? Thank you Kak Yonatan pertanyaannya dan Kak Ian. Oke, thank you Kak Vina untuk jawabannya. Berarti sudah tidak ada hutang pertanyaan dan jawaban ya. 2 jam pas ya. Pas, aduh, ini dari tadi kita isi daging semua ya teman-teman ya materinya. Dan dari Kak Ian udah share untuk pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada, bisa diklik link yang ada di share Kak Kenneth atau /Ian di surveymonkey.com. Lalu dari Binus Karir, tadi kami juga udah share untuk WhatsApp channel Binus Karir, di mana teman-teman bisa tahu info lowongan-lowongan lainnya, termasuk dari CNB Niaga.
Oke, tanpa terasa sudah 2 jam berlalu ya Bu Vina. Nah, sebelum aku lupa, kita boleh izin foto bareng dulu ya Bu Boleh, Vina ya. boleh. Biasanya ketinggalan nih di akhir-akhir. Boleh open cam dulu teman-teman. Di sini ada 4 slide, nanti boleh tolong dibantu teman-teman Binus Karir untuk screenshotnya ya. Oke, masih ada waktu untuk open cam. Boleh dirapikan rambut, jilbab, dan pasang gincu dulu. Oke, masih ada. Ada yang lagi kelas juga nih, Bu Vina, teman-teman yang dari Binus Online tadi ya. Hebat banget. Makasih ya udah nyempetin untuk hadir. Oke, mungkin udah ya. Aku boleh hitung ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk next slide. 1, 2, 3. Kita ambil semua nih, teman-teman Binus Karir ya. Next slide. Dan next slide mungkin bisa di screenshot. Oke ya. Oke, udah semua. Oke, aman. Thank you teman-teman yang udah open cam dan yang udah hadir di seminar Sabtu pagi ini dari jam 10 sampai jam 12. Terima kasih atas waktunya. Dan juga nggak lupa aku mengucapkan atas nama Binus Karir mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Vina untuk narasumber di pagi hari ini. Semoga kita ketemu di kesempatan lainnya ya Bu Vina ya dengan topik-topik lainnya. Gitu. Terima kasih Oke. ilmu dan insight-nya teman-teman. Ketemu lagi di seminar lainnya. Jangan lupa absen dan jangan lupa submit untuk challenge IG story-nya. Kalau ada kata-kata yang salah dari ya, saya dari selaku MC mohon maaf. Dan kita ketemu di acara selanjutnya. Bye-bye. Terima Sukses kasih. terus. Salam ketemu di Seminaga ya kita ya. Sukses. Kita ketemu di kantor ya. Oke, Bye. bye Thank you semua. teman-teman.